Bab 31. Pedang tertajam ditempa melalui kesulitan. Bagaimana mungkin? Piring transformasi dan dua pasang mata tertuju pada piring eboni di atas meja, seolah mencoba mengabadikan bentuknya dalam pikiran mereka, atau seolah mencoba memastikan apakah piring eboni ini palsu. Piring eboni di atas meja hampir identik dengan yang ada di lelang. Satu-satunya perbedaan adalah warnanya sedikit lebih gelap dan polanya lebih rumit. Qin Mo tetap tenang dan perlahan berkata, selama 7 hari saya di pemakaman keluarga Qin, saya secara tidak sengaja menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur saya. Piring transformasi dan ini adalah hadiah yang ditinggalkan oleh leluhur saya kepada keturunan keluarga Qin. Kepala klan Zeping tampaknya tidak mempercayainya. Kalian bisa memastikannya. Swoosh! Dong Zeping tidak bisa lagi menahan diri. Dia meraih udara. Dan semburan energi yang kuat menyapu keluar, menarik piring eboni dari kejauhan untuk diperiksa dengan cermat. Ini benar-benar piring transformasi ki pelepas pil. Dong Zeping tiba-tiba mendongak. Terkejut sekaligus gembira. Pemuda dari keluarga Qin. Berapa banyak lagi harta karun ini yang kau miliki? Keluarga Dong kami bersedia membelinya dengan harga berapapun. Zeping, Dong Yuanbo, berdiri di sampingnya. Berteriak dengan suara berat. Menatapnya tajam. Kau adalah kepala klan. Jaga perilakumu. Jangan biarkan pemuda dari keluarga Qin ini menertawakanmu. Dong Zeping segera menyadari kesalahannya. Wajah tuanya memerah. Dan dia terdiam. Untuk sesaat. Ruangan itu hening. Dong Yuanbo mengerutkan kening sambil berpikir. Ekspresinya terus berubah. Dong Zeping sangat cemas. Jika Qin Mo memiliki 6 piring transformasi ki pelepas pil lagi, itu berarti putranya, Dong Suhao, dapat sepenuhnya mengejar kemajuan anak laki-laki keluarga Huo. Adapun Qin Mo, dia tetap tenang. Sejak dia masuk, emosinya tidak banyak berubah. Setelah beberapa saat, Dong Yuanbo menghela napas dan berkata, pemuda dari keluarga Qin, jadi kau membawa piring transformasi ki pelepas pil ke lelang. Ya, Qin Mo mengangguk. Apa? Dong Zeping terkejut. Langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Dan menatap Qin Mo dengan marah. Qin Mo telah melelang 6 pipa transformasi ki pelepas pil, menyebabkan keluarga Huo berjuang mati-matian untuk memenangkannya. Sekarang, dia membawa harta karun seperti itu ke keluarga Dong larut malam untuk membahas kesepakatan. Jelas bermaksud untuk bersekongkol melawan keluarga Dong dan memaksa mereka untuk sepenuhnya mendukung keluarga Qin. Tindakan dan niat seperti itu benar-benar tercela. Pada saat yang sama, Dong Zeping merasa merinding. Mungkinkah rencana dan metode seperti itu benar-benar berasal dari seorang pemuda? Itu menakutkan. Dong Yuanbo, di sisi lain, tetap tanpa ekspresi, memancarkan aura dingin. Jelas, diperdaya dan dipaksa ke dalam situasi ini telah membuat tetua agung keluarga Dong marah. Pada saat ini, Qin Mo melanjutkan. Lempeng transformasi dan, yang ditinggalkan leluhur kita ada 2 jenis. Yang diperoleh keluarga Huo berkualitas rendah. Yang saya miliki berkualitas tinggi. Yang dapat meningkatkan kecepatan penyerapan pil 10 kali lipat dan efisiensi penyerapan hingga 30%. Jika saudara Suhao menggunakan lempeng transformasi dan ini untuk kultivasi, dia akan mampu mengalahkan keluarga Huo sepenuhnya dalam kompetisi besar 3 klan sebulan dari sekarang. Lempeng transformasi dan, yang ditinggalkan leluhur kita, baik kualitas rendah maupun tinggi, berjumlah 14 buah. Saya dapat memberikan 7 buah kualitas tinggi yang tersisa kepada keluarga Dong Anda. Kata-kata ini seperti jerami terakhir yang mematahkan punggung unta, menyebabkan Dong Yuanbo menghela napas tak berdaya dan berkata dengan suara rendah. Namun, saya masih punya pertanyaan. Apakah rencana ini ide Anda atau ide kakek Anda, Qin Zhengxing? Kakek saya tidak mengetahuinya. Jika tetua Yuanbo tidak senang, dia dapat datang dan menyelesaikan masalah dengan saya setelah pertemuan keluarga Qin, kata Qin Mo. Mendengar itu, Dong Yuanbo mengangguk sedikit, menatap pemuda itu dalam-dalam, dan berkata, Qin Mo, silakan sampaikan permintaanmu. Keluarga Dong kami pasti akan memberikan dukungan penuh. Baiklah, yang kubutuhkan hanyalah kehadiran tetua Yuanbo dan kepala klan Zeping di rapat klan. Qin Mo mengajukan syaratnya. Apa? Hanya ayahku dan aku. Hanya kami berdua. Untuk hadir. Mata Dong Yuanbo dan Dong Zeping melebar. Mereka hampir mengira telah salah dengar. Mereka tidak menyangka syarat Qin Mo begitu sederhana. Tanpa perlu usaha sama sekali. Teman muda Qin Mo, apakah kau yakin hanya Zeping dan aku yang cukup untuk menghadiri upacara? Dong Yuanbo mengerutkan kening. Kita tidak perlu seluruh keluarga Dong untuk membantu faksi patriar keluarga Qin mengalahkan faksi para tetua. Kau harus memikirkannya matang-matang.
Qin Mo tersenyum dan berkata, memang hanya itu. Tetua Yuanbo sangat dihormati. Dan kakekku selalu menghargaimu. Jika kau bisa menghadiri upacara dan menjadi saksi, dia akan sangat senang. Sambil berbicara, Qin Mo mengeluarkan 6 keping dan si Hua Kipan, dan menyerahkannya kepada Dong Yuanbo. Sambil menggenggam erat ke 6 keping dan si Hua Kipan itu, Dong Yuanbo merasa gelisah. Dia menganggap dirinya memiliki wawasan yang luar biasa dan pemahaman yang jelas tentang situasi di antara 3 keluarga besar. Namun, perilaku pemuda ini sulit dipahami. Namun dia hampir yakin bahwa perubahan besar akan segera terjadi di pertemuan keluarga Qin. Dengan menggunakan dan Transformation Plate, dia menjebak 3 keluarga besar kota Fen. Memaksa Dong Yuanbo untuk menghabiskan lebih dari 1 dekade kultivasi untuk memberikan kekuatan kepada Dong Suhao. Taktik tunggal ini sudah cukup untuk membuat tetua agung keluarga Dong sangat waspada. Dia tidak bisa membayangkan bahwa rencana seperti itu bisa datang dari seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Baiklah, Zeping dan aku pasti akan menanggapi permintaan teman muda kami. Qin Mo, Dong Yuanbo menegaskan. Petik 2. Kami menantikan kehadiranmu. Selamat tinggal, kata Qin Mo sambil berdiri untuk pamit. Menatap wajah tampan bocah berambut hitam itu, Dong Yuanbo tak kuasa menahan napas. Berkata, di usia 14 tahun, memiliki kebijaksanaan dan pemahaman seperti itu tak tertandingi di antara generasi muda kota Fen. Jika Suhauku memiliki setengah dari kecerdasanmu, aku bisa tenang. Pada saat ini, Dong Yuanbo melihat tubuh Qin Mo gemetar. Untuk pertama kalinya sejak memasuki ruangan, bocah itu menunjukkan ekspresi yang berbeda, diwarnai kesedihan dan ketidakberdayaan. Kakak Suhao murah hati dan jujur, sebagaimana seharusnya seorang seniman bela diri. Mengapa menggunakan cara-cara licik kecuali benar-benar diperlukan? Dengan itu, Qin Mo pergi tanpa berlama-lama. Penduduk kota Fen semuanya mengira bahwa setelah 8 tahun berjuang keras, pemuda dari keluarga Qin ini pasti akan hancur dan tidak mampu menjadi jenius lagi. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa 8 tahun mengasah keterampilannya akan menempanya menjadi sosok yang luar biasa. Petik 2. Untungnya, keluarga Qin sedang dilanda perselisihan internal, memaksa Qin Mo untuk menghasilkan harta karun seperti pipa transformasi ki pelepas pil. Jika dia menyimpan barang langka seperti itu untuk dirinya sendiri, dalam beberapa tahun, dengan kecerdasan dan bakatnya, mungkin tidak ada seorang pun di generasi muda kota Fen yang dapat menyainginya. Melihat sosok pemuda itu pergi, bahunya, meskipun kurus, tampak mampu menopang batu besar, teguh dan penuh tekad. Ekspresi Dong Yuanbo berubah. Akhirnya menghela napas. Pedang yang bagus ditempa melalui proses penempaan. Aku benar-benar ingin melihat perubahan apa yang akan terjadi pada pertemuan keluarga Qin segera. Di sampingnya, Dong Zeping tetap diam. Peristiwa malam itu sangat memengaruhinya, dan dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Sementara itu, di kejauhan, Qin Mo mengaktifkan kemampuan mendengar dan melihat. Mendengar kata-kata Dong Yuanbo, dia tak kuasa menahan senyum. Bagaimana mungkin 8 tahun penempaan bisa membentuk temperamen seperti itu? 7 lempeng transformasi dan ditukar hanya dengan kehadiran Dong Yuanbo dan putranya di upacara tersebut. Pertukaran seperti itu memang tidak adil. Namun, Qin Mo teringat tetua Dong Yuanbo dari kehidupan sebelumnya, yang tewas dalam kobaran api saat melindungi evakuasi penduduk kota. Dia merasa bahwa hadiah 7 lempeng transformasi dan mungkin terlalu sedikit. Menatap bulan yang terang di langit malam, seberkas cahaya perak jatuh di wajah pemuda itu. Malam ini begitu panjang. Di malam yang gelap gulita, di kaki Gunung Wanren, tidak jauh dari keluarga Qin, terbentang hutan lebat. Saat ini, kabut malam memenuhi udara, dan suara burung malam bergema dengan menyeramkan. Tiba-tiba, sesosok muncul dari kejauhan. Gerakannya lincah dan gesit, melompat dari puncak pohon ke puncak pohon, menghilang ke dalam hutan. Di mana dia? Sosok itu mengamati sekitarnya dengan waspada. Dan dengan cahaya bulan yang redup, sebuah wajah dapat terlihat samar-samar. Ini adalah seorang pria tua dengan rambut beruban di pelipisnya, mengenakan jubah coklat. Ia sangat tinggi dan kurus. Dari kejauhan tampak seperti tiang bambu. Pada saat itu, terdengar suara gemerisik dari hutan di dekatnya. Dan seorang pemuda muncul, itu adalah Qin Mo. Melihat pemuda itu, pria tua itu sedikit mengerutkan kening dan membungkuk dengan lembut. Tuan Muda Mo, apa yang membawa Anda kemari larut malam begini? Pelayan Ding, sudah lama kita tidak bertemu. Cahaya bulan malam ini sangat indah, sempurna untuk mengobrol, kata Qin Mo sambil tersenyum. Nadanya agak menggoda.
Melihat pria tua berjubah coklat di hadapannya, Qin Mo menghela napas dalam hati. Pria tua ini adalah pelayan Ding, kepala dari 3 pelayan keluarga Qin, dan salah satu dari sedikit ahli bela diri di keluarga itu. Memiliki tingkat kultivasi master bela diri tahap 3. Ia memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam keluarga. Namun, pelayan Ding bukanlah dari faksi patriark maupun faksi tetua. Ia selalu melayani tetua tertinggi. Dalam ingatannya, Diakon Ding adalah orang yang sangat cerdas dan sering menikmati menggoda Qin Mo muda. Namun, 10 tahun yang lalu, setelah tetua agung pergi berkel Putesestvi, tidak ada kabar tentangnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Diakon Ding juga menjadi penyendiri, sangat depresi, dan sekarang pelipisnya beruban, menunjukkan usianya yang sudah lanjut. Sayang sekali, Tuan Muda Mo, saya kira saya tahu tujuan Anda. Namun, saya hanyalah seorang diakon dari keluarga Qin, dan saya tidak dapat mengendalikan apapun. Alis Diakon Ding berkedut, dan dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Beberapa waktu lalu, Tetua Agung secara pribadi mendekati saya. Ingin saya bergabung dengan faksi para tetua, tetapi saya menolak. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Diakon Ding, Anda salah paham. Saya mengundang Anda ke sini dengan tulus untuk bertemu, kata Qin Mo dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Diakon Ding terkejut, tidak mengerti apa maksud Qin Mo. Bab 32. Menghancurkan formasi. Di dalam hutan, bayangan bertebaran jatuh dari pepohonan. Angin sepoi-sepoi membawa cahaya bulan, memancarkan cahaya lembut dan berkilauan di tanah. Di sepanjang jalan setapak, Qin Mo dan Diakon Ding berjalan berdampingan, mengenang masa lalu. Tawa mereka diselingi oleh ledakan tawa. Petik 2. Apa yang diinginkan anak ini dariku? Hanya untuk mengobrol. Tanya Diakon Ding. Garis keturunan patriarkal keluarga Qin saat ini dilanda masalah internal dan eksternal. Diambang kehancuran. Namun Qin Mo tampaknya tidak menyadari hal ini dari kata-katanya. Sesaat kemudian, mereka keluar dari hutan. Di depan terbentang tebing-tebing menjulang tinggi. Jalan buntu. Diakon Ding mempertimbangkan untuk mencari alasan untuk pergi. Diakon Ding, Qin Mo tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Anda telah bersama keluarga selama bertahun-tahun. Apakah Anda tahu bahwa keluarga memiliki 2 lokasi yang sangat rahasia? Mendengar ini, Diakon Ding mengerutkan kening, bingung. Lokasi rahasia keluarga Qin kita tentu saja adalah pemakaman keluarga Qin. Adapun lokasi rahasia lainnya, aku belum pernah mendengarnya. Tuan Muda Mo, kau tidak berbohong padaku, kan? Menatap pemuda itu dengan curiga. Diakon Ding meragukan kebenaran kata-katanya, karena ia sering menggoda Qin Mo seperti ini ketika masih kecil. Namun, saat ini, Diakon Ding tidak memiliki kesabaran yang sama seperti sebelumnya untuk bermain-main dengan seorang anak kecil. Melihat tebing menjulang di depan, Qin Mo tersenyum dan berkata, Diakon Ding telah menjalani kehidupan terpencil beberapa tahun terakhir ini. Jadi wajar jika ia tidak tahu banyak tentang urusan keluarga. Karena malam begitu gelap, aku akan membawamu ke dalam untuk melihat lokasi rahasia keluarga lainnya. Asteris omong kosong. Kaulah yang tidak tahu banyak tentang keluarga. Asteris. Diakon Ding tak kuasa mengumpat dalam hati. Ia telah bersama keluarga Qin selama hampir 30 tahun. Terlebih lagi, karena selalu mengikuti tetua tertinggi, ia mengetahui hampir semua rahasia keluarga Qin. Dan bocah ini berani mengatakan hal seperti itu tentangnya. Diakon Ding mendengus dingin. Tetap diam. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Qin Mo. Berjalan lurus ke tebing, Qin Mo meraba-raba batu yang menjulang tinggi, seolah mencari sebuah mekanisme. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia mengeluarkan sebuah batu seukuran kepalan tangan, membuat Diakon Ding hampir tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Mo, Anda tidak benar-benar berpikir batu seperti ini adalah kunci ke tempat tersembunyi, kan? Diakon Ding menatap punggung Qin Mo seolah-olah dia bodoh. Ada 2 kunci untuk memasuki pemakaman keluarga Qin. Satu dipegang oleh kepala keluarga dan yang lainnya oleh tetua agung. Kedua kunci harus diaktifkan secara bersamaan untuk membuka pintu masuk pemakaman. Hanya tempat seperti itulah yang bisa disebut tempat tersembunyi. Jika Qin Mo bisa menggunakan batu sembarangan sebagai kunci, Diakon Ding merasa dia telah menjalani hidup yang sia-sia selama bertahun-tahun ini. Di depan, Qin Mo tetap diam, menimbang batu di tangannya dan mengangguk diam-diam. Kemudian, dengan tangan satunya, ia melepaskan tebasan bayangan cepat menggambar serangkaian bayangan telapak tangan yang meninggalkan bekas dangkal di batu itu. Beberapa saat kemudian, pola aneh muncul di permukaan batu seukuran kepalan tangan itu, memancarkan cahaya samar.
Pemandangan ini mengejutkan Dia Konding. Ia menganggap teknik Qin Mo cukup aneh, tetapi tidak mengerti mengapa batu itu bercahaya samar. Mungkinkah batu yang diambil begitu saja ini benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa? Memeriksa batu itu, Qin Mo mengangguk diam-diam. Tampaknya satu-satunya keahliannya setelah terlahir kembali, menghasilkan uang, tidak berkurang. Melempar batu itu ke atas dan ke bawah. Qin Mo tersenyum dan berkata, Dia Konding, Anda cukup berpengetahuan. Pernahkah Anda melihat seseorang mencuri pasangan orang lain? Tidak. Jawab Dia Konding tegas, mengumpat dalam hati. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Mengapa dia mengucapkan omong kosong yang tidak relevan seperti itu? Sayang sekali, Dia Konding bahkan belum pernah melihat siapapun membongkar dinding. Jadi dia mungkin juga belum pernah melihat ini. Qin Mo berkata sambil berjalan ke celah di dinding batu dan memasukkan batu itu ke dalamnya. Kemudian, dia segera berbalik dan lari, berdiri berdampingan dengan Dekending. Akhirnya, Dekending tidak tahan lagi dan berteriak, "Apa yang kau lakukan, bocah?" Setelah sekian lama berkeliaran di tengah antah berantah dengan orang yang masih hijau seperti ini, Dekending bertanya-tanya apakah dia sudah gila, bermain-main dengan orang yang masih hijau seperti itu. Tepat saat itu, gedebuk. Gedebuk, gedebuk, tanah tiba-tiba bergetar 3 kali. Dekending terkejut, lalu melihat batu yang dimasukkan ke dalam celah di kejauhan tiba-tiba mulai bercahaya. Cahayanya semakin terang. Setelah itu, seluruh dinding batu juga bersinar terang. Tetapi pancaran cahaya ini hanya sesaat. Berkedip hanya 3 kali sebelum menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, berpusat pada batu di celah. Muncul pola-pola samar yang tak terhitung jumlahnya. Hampir tidak terlihat dalam kegelapan. Namun, seorang ahli bela diri dapat melihat malam seperti siang. Jadi bagaimana mungkin pola-pola itu luput dari pandangan Dekending? Dalam penglihatan Dia Konding, ia melihat pola-pola tak terhitung jumlahnya menutupi dinding batu yang menjulang tinggi. Seolah-olah sebuah portal sempit telah terbuka dengan tenang. Seketika, ekspresi Dia Konding berubah drastis. Dan ia berseru ngeri. Ini adalah fondasi sebuah susunan. Pola-pola susunan ini sangat dalam dan samar. Mungkinkah ini susunan tingkat spiritual? Pada saat ini, Dia Konding tidak dapat lagi menahan diri. Berbalik dan menatap Qin Mo dengan tajam. Apa yang baru saja dilakukan anak ini? Dia Konding, kau belum pernah melihat seseorang membongkar fondasi dinding. Jadi kau pasti tidak mengerti apa yang kulakukan barusan. Qin Mo tersenyum dan menggoda. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Aku hanya membongkar fondasi susunan tingkat spiritual. Apa? Apaan? Membongkar fondasi dinding dan membongkar fondasi susunan. Apakah itu sama? Wajah Dia Konding memerah. Dan ia hampir mengumpat. Tetapi ia segera menahannya. Rasa takjub muncul dalam dirinya. Bagaimana Qin Mo bisa membongkar dasar susunan tingkat roh? Seni susunan itu mendalam dan tak terduga. Hanya segelintir seniman bela diri yang benar-benar mahir. Di seluruh kota terbakar, hanya beberapa orang tua dari 3 keluarga besar yang mampu membuat susunan tingkat fana tingkat tinggi. Terlebih lagi, bahkan orang-orang tua ini pun tidak memiliki kemampuan untuk membuat susunan tingkat fana tingkat tinggi secara mandiri. Adapun para ahli yang mampu membuat susunan tingkat roh, tidak satu pun yang muncul di kota terbakar dalam 100 tahun terakhir. Apalagi membongkar dasar susunan tingkat roh, Dekending bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Di sampingnya, Qin Mo memeriksa portal itu, cukup puas. Dasar susunan itu telah berhasil dibongkar dengan luar biasa. Sebenarnya, metode membongkar dasar susunan ini cukup sederhana. Ini melibatkan pencetakan kekuatan tebasan bayangan cepat ke suatu objek dan kemudian memasukkannya ke dasar susunan. Secara paksa membongkar jalan susunan tersebut. Di kehidupan lampaunya, setelah menguasai tebasan bayangan cepat, Qin Mo tiba-tiba mendapat inspirasi dan menciptakan teknik ini. Kemudian, ia sering bekerja sama dengan para ahli formasi dan seniman bela diri yang kuat untuk membuka formasi di sekitar alam rahasia, situs kuno, dan reruntuhan untuk mendapatkan hadiah yang besar. Namun, di kehidupan lampaunya, Qin Mo adalah orang biasa, tanpa dukungan kultivasi ki sejati, sehingga kekuatan tebasan bayangan cepat yang tercetak pada benda tidak dapat dipertahankan. Sekarang, semuanya berbeda. Dengan kultivasi seniman bela diri tingkat 2, menggunakan tebasan bayangan cepat untuk membuka batu di dasar formasi dapat bertahan setidaknya setengah hari. Tuan Muda Mo, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Dia Konding dengan suara berat. Qin Mo tersenyum dan memberi isyarat. Ini adalah pintu masuk ke tempat tersembunyi kedua keluarga Qin kami. Dia Konding, mari kita masuk dan melihat-lihat. Memimpin jalan.
Kinmo memasuki portal di dinding batu. Melihat sosok anak laki-laki itu perlahan menghilang, Dia Konding tak dapat lagi menahan rasa ingin tahunya dan mengikuti dari dekat. Di dalam portal terdapat lorong sempit dan berkelok-kelok. Tanah di sana sangat sulit dilalui. Dan dindingnya sangat lembab. Dengan suara tetesan air terdengar di beberapa tempat. Dia Konding, mohon bersabar. Lorong yang digunakan untuk membuka dasar formasi bukanlah pintu masuk utama. Jadi cukup sulit untuk dilewati. Jelas Kinmo. Mendengar ini, Dia Konding tetap diam. Apa yang terjadi sekarang di luar imajinasinya. Tetap diam dan mengamati adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Setelah beberapa saat, lorong di depan tiba-tiba melebar. Dan kemudian mereka sampai di ujungnya. Mata Dia Konding berbinar. Sebuah koridor lebar muncul di hadapannya. Gelap dan dalam, tanpa ujung yang terlihat. Dua baris obor tergantung di dinding di kedua sisi koridor. Nyala apinya berkedip-kedip seolah-olah telah menyala sangat lama. Setelah berjalan sebentar, Dia Konding terkejut mendapati bahwa koridor itu dipenuhi sel penjara. Pintu-pintu logam berat itu tertutup rapat, berkarat, bahkan beberapa di antaranya setebal 1 inci. Dari beberapa sel terdengar lolongan samar dan memilukan, seperti raungan binatang buas, membuat merinding. Susunan alat pengukur level roh ini sebenarnya adalah penjara besar, seru Dia Konding dengan ngeri. Bab 33, Tetua Tertinggi. Di koridor yang gelap dan lebar, aura dingin menyelimuti mereka. Melewati pintu sel, sesekali mendengar raungan dari dalam. Dia Konding merasa bulu kuduknya berdiri. Jantungnya berdebar kencang karena takut. Tuan Muda Mo, tempat apa sebenarnya ini? Akhirnya, Dia Konding tak kuasa bertanya. Tempat rahasia lain di dalam keluarga. Ini juga pertama kalinya saya di sini, kata Kinmo, berbalik dengan penuh minat. Sambil menenangkannya, Dia Konding, jangan khawatir. Pintu sel ini sangat kokoh. Apapun yang ada di dalam tidak bisa keluar. Kita aman di luar. Tepat setelah dia selesai berbicara, raungan. Tiba-tiba, raungan meletus dari salah satu sel. Suaranya seperti batu besar yang menusuk udara, mengguncang jiwa. Pintu sel logam yang berat bergetar, dan lapisan karat setebal sekitar 1 inci terlepas. Seekor binatang iblis tingkat 4. Raungan ini membuat darah Dia Konding mendidih. Dia pucat pasi karena ngeri. Menyadari bahwa monster yang menakutkan. Binatang iblis tingkat 4. Di penjara di dalam. Binatang iblis tingkat 4. Itu adalah monster yang bahkan lebih menakutkan daripada seorang Grand Martial Master biasa. Jika ia berhasil lolos dari sangkarnya, bahkan dengan kultivasi tingkat Master bela diri Dekending, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dekending segera berbalik dan menatap Kinmo dengan tajam. Bukankah anak ini bilang aman? Aman apanya? Di sampingnya, Kinmo juga terstunet oleh raungan itu. Merasa pusing dan hanya bisa tersenyum tak berdaya. Menurut diagram susunan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka Qin Kishuo, pintu-pintu sangkar ini ditempa dari baja tempa 100 kali lipat, 1000 kali lipat, setebal lebih dari 2 kaki. Bahkan binatang iblis tingkat 5 yang sebanding dengan master bela diri Xiantian pun tidak mungkin dapat menghancurkannya. Namun, Kinmo cukup terkejut menemukan binatang iblis tingkat 4 di penjara di sel-sel ini. Dia tahu bahwa ketika leluhurnya Qin Kishuo meninggal, tingkat kultivasinya seharusnya bahkan belum mencapai tahap keempat seorang Grand Martial Master. Menangkap binatang iblis tingkat 4 hidup-hidup akan sangat sulit. Namun, Kinmo tentu saja tidak bisa menyebutkan masalah peninggalan leluhurnya, dan hanya bisa dengan cepat melewati koridor yang mengerikan itu bersama Dia Konding. Sesaat kemudian, keduanya keluar dari koridor menuju ruangan luas yang dipenuhi dengan alat-alat penyiksaan aneh dan berbagai perkakas yang tergantung di dinding. Noda darah kering menutupi lantai, dinding, alat-alat, dan perkakas. Bau darah yang menyengat memenuhi udara dan menyebabkan sedikit pusing. Jelas, ini adalah ruang penyiksaan. Tetapi dilihat dari ukuran alat-alatnya, alat-alat itu tidak ditujukan untuk manusia. Noda darah ini telah mengering setidaknya selama 30 tahun. Namun masih menyimpan jejak energi iblis dan hantu. Mereka yang dieksekusi adalah iblis dan hantu. Dan setidaknya berada di tingkat kekuatan ketiga, kata Dia Konding dengan serius. Apakah ini benar-benar tempat rahasia lain dari keluarga Qin kita? Kemudian, prasasti di atas meja menjawab pertanyaan Dia Konding. Meja itu diukir dengan aksara kuno. Tampaknya diukir secara acak, namun dieksekusi dengan kuat. Salah satu karakter yang disebutkan menyebutkan pemilik prasasti itu adalah Qin Kishuo, leluhur pertama keluarga Qin. Kepala klan Kishuo, ini benar-benar wilayah keluarga Qin kita. Seru Dekending dengan terkejut. Dekending, kita selalu dekat.
Apa kau benar-benar berpikir aku akan berbohong padamu? Qin Mo menggelengkan kepalanya. Dekan Ding mengerutkan bibir. Dia telah menyaksikan Qin Mo tumbuh dewasa dan sangat mengenal karakter pemuda itu. Kalau tidak, dia tidak akan datang atas undangan Qin Mo larut malam. Namun, tindakan Qin Mo malam ini benar-benar aneh, membuatnya diam-diam waspada. Sekarang dia yakin ini memang wilayah keluarga Qin. Dekan Ding, meskipun masih ragu, telah menurunkan kewaspadaannya. Pada saat yang sama, dia juga mengembangkan minat yang kuat dan ingin menjelajahi tempat itu secara menyeluruh. Di ujung lain ruang penyiksaan ini, ada jalan keluar, tangga spiral yang berkelok-kelok ke bawah, menuju ke kedalaman bawah tanah. Tuan Muda Mo, ikuti aku. Diakon Ding berjalan di depan. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi sejati. Energi transparan mengalir di atas pakaiannya. Seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi tipis, dan melangkah ke tangga spiral terlebih dahulu. Keduanya berjalan selangkah demi selangkah menuruni tangga spiral menuju kedalaman bawah tanah. Angin sejuk bertiup dari bawah, disertai suara lolongan samar, bergema di telinga mereka. Hati-hati, mungkin ada bahaya di bawah tanah. Ekspresi Diakon Ding tampak serius, sepenuhnya waspada. Dalam kegelapan, ekspresi Qin Mo aneh, berganti-ganti antara kesedihan, kegembiraan, kemarahan, dan kekhawatiran, sampai dia mencapai ujung tangga spiral, di mana dia kembali tenang. Di ujung bawah tanah gelap gulita, tampak seperti aula besar. Hosh, hembusan angin bertiup dalam kegelapan, disertai dentingan rantai yang memekakkan telinga, dan sesosok gelap dengan cepat menyerang Qin Mo dan temannya. Benar-benar ada sesuatu yang hidup. Wajah Diakon Ding menjadi gelap, dan dia mengumpulkan semua kekuatannya, menyerang dengan telapak tangan. Angin dari telapak tangannya melesat seperti anak panah. Bang! Sebuah dentuman tumpul terdengar, dan Diakon Ding terhuyung mundur beberapa langkah. Tangannya terasa sakit, tetapi raut kegembiraan muncul di wajahnya, karena dia telah melemparkan sosok gelap itu dengan telapak tangannya. Jelas, sosok gelap ini sangat kuat. Mungkin di tingkat kultivasi master bela diri pertama, tak tertandingi oleh Diakon Ding. Klang, dentingan rantai bergema, dan sosok gelap itu kemudian jatuh ke tanah. Qin Jinfeng, dasar bajingan tak berperasaan. Berani-beraninya kau menunjukkan wajahmu padaku. Raungan melengking terdengar, seperti tangisan pilu seekor binatang yang sekarat. Nada putus asa itu membuat merinding. Namun, suara ini seperti guntur, membuat Diakon Ding gemetar, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Mungkinkah, jantung Diakon Ding berdebar kencang. Dengan cepat, Qin Mo menyalakan obor, menerangi sekitarnya. Melihat sosok di tengah aula, jantungnya berdebar kencang. Apa yang tadinya hanya tebakan ternyata benar. Di tengah aula terbaring seorang lelaki tua compang camping. Berantakan, tubuhnya dipenuhi noda darah lama. Yang mengejutkan, pergelangan tangan dan pergelangan kaki lelaki tua itu tertusuk, diikat dengan kejam oleh rantai tebal. Darah mengalir deras dari luka-lukanya, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Qin Jinfeng, kau berani datang menemuiku. Kau binatang hina. Lelaki tua itu terbaring di tanah, masih meraung. Matanya terpejam rapat, belum terbiasa dengan cahaya yang tiba-tiba. Tetua Agung, bagaimana kau bisa sampai di sini? Siapa yang memenjarakanmu di sini? Diakon Ding berteriak sambil bergegas mendekat, tidak percaya bahwa Tetua Agung, yang telah lama menghilang, berada di sini, di penjara di tempat rahasia keluarga Qin, dan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Kau adalah Diakon Ding. Lelaki tua itu membuka matanya. Penglihatannya perlahan menyesuaikan diri dengan cahaya. Setelah melihat Diakon Ding, dia sama terkejutnya. Tetua Agung, siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Diakon Ding bertanya dengan mata penuh kebencian dan suara gemetar. Siapa yang melakukan ini? Di seluruh keluarga Qin, selain Qin Jinfeng yang tidak berperasaan itu, siapa lagi yang memiliki hati sejahat ini? Kata lelaki tua itu lemah. Qin Jinfeng, Tetua Agung. Diakon Ding gemetar. Melihat napas Tetua Agung lemah, dia tidak berani mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan penstabil Qi dan memberikannya kepada Tetua Agung. Sesaat kemudian, setelah meminum pil itu, wajah Tetua Agung kembali merona. Ia duduk tegak dan bertanya dengan tergesa-gesa. Jangan kita bicarakan hal lain. Aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana keadaan keluarga Qin kita saat ini? Apakah si binatang buas Qin Jinfeng telah memusnahkan garis keturunan pemimpin klan, meninggalkan keluarga Qin dalam kekacauan?
Pelayan Ding tidak berani menunda dan dengan cepat menceritakan situasi genting keluarga Qin saat ini dan betapa gentingnya garis keturunan pemimpin klan. Setelah mendengar semua ini, Tetua Agung menutup matanya. Air mata menggenang di matanya. Ia berkata dengan menyesal. Untungnya, Zheng Xing seorang diri mendukung kita. Mencegah konspirasi si binatang buas Qin Jinfeng berhasil. Ini semua salahku karena buta. Semua salahku. Aku adalah pendosa keluarga Qin. Untuk sesaat, suara Tetua Agung tercekat oleh emosi. Seolah-olah ia telah sangat terstimulasi dan jatuh ke dalam keadaan mengamuk. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Menceritakan kembali potongan-potongan masa lalu dalam kalimat-kalimat yang terputus-putus. Ternyata, 10 tahun yang lalu, Tetua Agung melakukan perjalanan. Tanpa berniat untuk tinggal lama. Tujuannya adalah untuk bepergian keluar. Melawan binatang iblis dan makhluk gaib yang lebih kuat untuk menembus stagnasi yang telah lama dialaminya dan mencapai alam guru bela diri agung. Setelah 4 tahun bepergian, Tetua Agung merasakan terobosan yang akan segera terjadi dan segera kembali ke kota terbakar. Bersiap untuk menemukan tempat terpencil untuk mencoba terobosan guru bela diri agung yang telah lama ditunggu-tunggunya. Pada saat itu, tidak satu pun dari 3 keluarga besar di kota terbakar memiliki guru bela diri agung. Jika Tetua Agung berhasil menembus, itu pasti akan mengganggu keseimbangan kekuatan di antara ketiga keluarga tersebut. Jika keluarga Qin memiliki guru bela diri agung, dalam beberapa aspek, itu akan sebanding dengan keluarga Huo yang paling kuat. Oleh karena itu, Tetua Agung tahu betul bahwa jika berita tentang terobosan terpencilnya menyebar, dia mungkin akan disergap oleh keluarga Huo, dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Setelah pertimbangan yang cermat, Tetua Agung memutuskan untuk memilih tempat ini untuk menembus alam guru bela diri agung dalam satu kali percobaan. Penjara raksasa ini, yang bernama Sangkar Binatang yang Terperangkap, sebenarnya adalah lokasi paling rahasia keluarga Qin. Selain Qin Qishuo, patriark pertama keluarga Qin, hanya Tetua Agung dari setiap generasi yang mengetahui keberadaan tempat tersembunyi ini, menjadikannya lokasi ideal untuk pengasingan. Namun, sebelum memulai pengasingannya, Tetua Agung mempertimbangkan kemungkinan gagal dan menghadapi bahaya yang tak terduga. Dia diam-diam memanggil Qin Jinfeng dan mempercayakan beberapa rahasia keluarga Qin kepadanya, terutama mengenai lokasi Sangkar Binatang yang Terperangkap ini. Pada saat ini, tubuh Tetua Agung gemetar tak terkendali. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Bab 34. Kejam dan pengkhianat. Si binatang buas Qin Jinfeng itu, diam-diam kupanggil ke sini dan mempercayakan rahasia Sangkar Binatang buas terkurung kepadanya, menunjukkan kepercayaan penuhku padanya. Dan binatang buas ini melaporkan kepadaku tentang perubahan dalam keluarga Qin selama 4 tahun terakhir, mengatakan bahwa kultivasi cucu Zheng Xing, Moer, telah stagnan. Garis keturunan pemimpin klan tidak memiliki penerus, dan posisi pemimpin klan perlu dipertimbangkan kembali. Dia berharap aku dapat turun tangan dan membiarkan Qin Yide mengambil alih sebagai pemimpin klan. Petik 2. Aku tahu betul kemampuan Qin Yide. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan bakat Zheng Xing? Terlebih lagi, Zheng Xing saat ini adalah pemimpin klan, memintaku untuk menggantikannya sama sekali tidak masuk akal. Dan tentu saja, aku tidak bisa setuju. Namun, aku bisa mengerti mengapa si binatang buas Qin Jinfeng mengajukan permintaan seperti itu. Lagi pula, Qin Jinfeng lebih tua dan Zheng Xing lebih muda. Jadi menurut senioritas, posisi kepala keluarga Qin seharusnya milik Qin Jinfeng. Pada saat itu, kultivasi Moer stagnan, dan garis keturunan patriark pasti akan menurun di masa depan. Perubahan seperti itu tentu saja memberi harapan kepada si binatang buas Qin Jinfeng. Petik 2. Oleh karena itu, aku menolak permintaan si binatang buas itu dan bahkan menegurnya. Namun, mengingat apa yang dikatakan si binatang buas itu tidak sepenuhnya tidak masuk akal, aku berjanji bahwa jika garis keturunan patriark menurun di masa depan, aku akan mendukung garis keturunan para tetua dan membiarkan cucu si binatang buas itu mengambil alih posisi kepala keluarga Qin. Setelah menjelaskan semua ini, aku segera mengasingkan diri. Ini semua kesalahanku. Aku terlalu bersemangat untuk mencapai terobosan saat itu dan tidak memperhatikan perilaku aneh si binatang buas itu. Hingga suatu hari, di saat-saat genting pengasinganku, binatang buas itu tiba-tiba muncul. Berpura-pura mengunjungiku. Ia mengejutkanku dan melukaiku dengan parah. Menusuk anggota tubuhku. Dan memenjarakanku di sini dengan rantai baja yang ditempa melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Sebelum pergi,
Binatang buas ini bahkan membual bahwa ia akan datang mengunjungiku dengan kepala Zheng Xing dan cucunya setelah ia memusnahkan seluruh garis keturunan pemimpin klan. Aku sangat marah. Aku sangat benci. Aku buta karena telah mempercayakan rahasia keluarga Qin kepada penjahat seperti itu. Aku benar-benar malu di hadapan leluhur keluarga Qin. Tangisan melengking bergema di aula. Tiba-tiba, wajah tetua agung memerah, dan ia memuntahkan seteguk darah. Jelas diliputi emosi. Tetua agung, tolong jangan gelisah. Anda adalah pilar keluarga Qin. Anda tidak boleh terluka. Dia konding. Matanya merah. Berulang kali mencoba menghiburnya. Pilar kekuatan. Dalam keadaan saya sekarang, dengan keempat anggota tubuh lumpuh dan kekuatan saya sangat berkurang. Setelah disesatkan oleh para pencuri, hak apa yang saya miliki untuk menyebut diri saya pilar keluarga Qin? Tetua agung tertawa getir. Air mata penyesalan mengalir di wajahnya. Tidak jauh dari sana, mengamati lelaki tua yang tampak gila ini, secercah kesedihan terlintas di mata Qin Mo. Alasan dia mencurigai tetua agung mungkin di penjara di sini adalah karena sebuah kejadian dari kehidupan masa lalunya. Di kehidupan masa lalunya, bukan hanya kota terbakar yang hancur dalam kobaran api hitam yang dahsyat, tetapi bahkan sebagian kecil gunung 10.000 ren terbakar abis, memperlihatkan reruntuhan yang aneh. Kemudian, seseorang mencari reruntuhan itu dan menemukan sisa-sisa beberapa binatang buas iblis, serta mayat manusia dengan anggota tubuhnya tertusuk. Kematian yang mengerikan, yang menyerupai kematian seorang tetua keluarga Qin. Qin Mo telah mendengar desas-desus ini berulang kali. Jadi dia memiliki beberapa ingatan tentangnya. Tetapi pada saat itu, dia sedang berkeliaran dan tidak dapat memverifikasinya. Beberapa hari yang lalu, saat menyusun manuskrip leluhurnya, Qin Mo menemukan penyebutan tentang tempat tersembunyi lain dalam keluarga, sangkar binatang buas. Patriark pertama, Qin Qishuo, meninggalkan instruksi bahwa sangkar binatang buas sangat penting dan harus diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, dengan hanya satu orang yang mengetahuinya. Ketika Qin Qishuo meninggal karena luka-lukanya, ia mengungkapkan rahasia sangkar binatang buas kepada tetua agung keluarga Qin saat itu. Dari sini, Qin Mo menyimpulkan bahwa rahasia sangkar binatang buas sekarang pasti berada di tangan tetua agung sebelumnya, tetua tertinggi. Lokasi sangkar binatang buas tepatnya berada di sudut Gunung Wanren yang telah hancur di kehidupan sebelumnya. Qin Mo terkejut dan mulai berspekulasi. Mungkinkah sisa-sisa kehidupan sebelumnya adalah milik tetua tertinggi, yang telah lama hilang? Memang, kecurigaan Qin Mo benar. Namun, ia tidak menyangka bahwa pemenjaraan tetua tertinggi di sana akan begitu rumit dan mengerikan. Saat Qin Mo sedang termenung, tiba-tiba ia mendengar teriakan marah. Tetua Agung, dengan wajah penuh amarah, menunjuk ke arah Dia Konding dan meraung. Dia Konding, lokasi, kandang binatang buas selalu hanya diketahui oleh tetua agung klan. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Apakah kau sudah bersekutu dengan binatang buas Qin Jinfeng dan sengaja datang ke sini untuk menipuku agar mengungkapkan informasi? Tidak, tidak, tetua agung. Anda salah paham. Dia Konding buru-buru menggelengkan kepalanya, menyangkal semuanya. Tiba-tiba teringat Qin Mo. Ia segera berbalik. Tuan Muda Mo, tolong jelaskan. Tuan Muda Mo, mungkinkah Moer? Tetua agung tiba-tiba mendongak, menatap pemuda berambut hitam yang tidak jauh darinya. Bibirnya gemetar saat ia mencoba mengenali penampilan Qin Mo. Melangkah maju, Qin Mo berkata pelan, Tetua Agung, beberapa hari yang lalu selama upacara, induksi Qi dan kultivasi tubuh, saya secara tidak sengaja menemukan manuskrip leluhur kita di pemakaman keluarga. Jadi, saya datang ke sini bersama Dia Konding untuk melihatnya. Tetapi saya tidak pernah menyangka. Kemudian dia mengeluarkan diagram struktur dari manuskrip itu dan menyerahkannya. Ini sebenarnya manuskrip tulisan tangan leluhur kita sendiri. Sambil memegang manuskrip itu, tangan tetua agung gemetar, dan air mata mengalir di wajahnya. Moer, aku sangat menyesal kepada kakekmu. Aku adalah pendosa keluarga Qin. Tetua agung, jangan khawatir. Selama kami menyelamatkanmu dan mengungkap kejahatan Qin Jinfeng, seluruh keluarga Qin akan bangkit melawannya dan membasmi binatang buas itu dalam satu serangan. Kata Dia Konding dengan gigi terkatup, tiba-tiba meraih rantai dan menebasnya dengan telapak tangannya seperti pisau. Dengan dentang, rantai itu bergetar tetapi tetap tidak rusak, sebaliknya, tangan Dia Konding retak, dan darah mengalir keluar. Tetua Agung menghela napas, berkata, Dia Konding, jangan buang energimu. Rantai ini terbuat dari baja yang ditempa, dan hanya senjata tingkat roh menengah yang dapat memotongnya.
Selain itu, bahkan jika kau memotong rantai dan menyelamatkanku, itu tidak akan membantu. Kau sendiri yang mengatakannya. Binatang buas itu telah merencanakan selama bertahun-tahun. 60% anggota berpangkat tinggi keluarga Qin telah berpihak padanya. Dan dia bahkan mendapat dukungan penuh dari keluarga Huo. Jika aku masih kuat, aku mungkin bisa membalikkan keadaan setelah keluar. Tapi sekarang, kekuatanku paling banter hanya setara dengan seorang master bela diri. Bahkan jika aku mengungkap kejahatan binatang buas itu, apa gunanya? Menutup matanya, wajah tetua agung menjadi gelap, menunjukkan keputusasaan. Pada akhirnya, di benua neter kuno, kekuatan adalah segalanya. Hanya yang kuat yang memiliki suara. Mata Dekending merah padam, dan dia mencengkeram rantai itu erat-erat, mencoba mematahkannya. Darah terus mengalir dari sela-sela jarinya. Dentang, Qin Mo mengeluarkan pedang hijau sepanjang 4 kaki dari kantung harta karunnya. Bilahnya seperti kolam yang dalam, memancarkan aura dingin. Dengan serangkaian ayunan, 4 kilatan cahaya pedang melesat, dan 4 rantai putus menjadi 2. Dentang, rantai-rantai itu, yang ditempa dari baja yang dikeraskan, berserakan di tanah. Tetua Agung dan Dekending sama-sama terceng astonished, masih tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Pedang ini, mungkinkah ini pedang leluhur kita? Seru Tetua Agung dengan tidak percaya. Dekending juga memasang ekspresi tidak percaya, menatap tajam pedang sepanjang 4 kaki itu, mencoba memastikan keasliannya. Setiap anggota keluarga Qin sangat familiar dengan penampilan pedang di tangan Qin Mo. Patung leluhur mereka, Qin Kishuo, telah berdiri di alun-alun keluarga Qin selama lebih dari seabad, dan mereka mengingat pedang sepanjang 4 kaki miliknya dengan sempurna. Pedang sepanjang 4 kaki ini, dengan bilahnya yang sehalus genangan air musim gugur, memancarkan aura yang dingin. Mampu memutus rantai yang terbuat dari baja tempa. Pedang ini tak diragukan lagi merupakan harta karun tingkat menengah. Bahkan jika Qin Mo menyangkal bahwa ini adalah pedang leluhurnya, Tetua Agung dan Diakon Ding tidak akan mempercayainya. Pedang leluhurku ada bersama manuskripnya, kata Qin Mo. Berkat kebaikan leluhurku, aku telah mendapatkan kembali kebebasanku. Sayangnya, kekuatanku sangat berkurang, dan aku tidak dapat membantu keluarga Qin dalam keadaan saat ini. Moer, kuharap kau tidak akan menyalahkanku. Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan menghela napas, menahan rasa sakit yang luar biasa saat ia menarik rantai dari anggota tubuhnya. Ekspresinya tanpa kegembiraan. Melarikan diri dari penjara adalah sesuatu yang selalu diimpikan Tetua Agung. Tetapi sekarang, lelaki tua itu merasa semakin kehilangan arah. Dahulu, Tetua Agung adalah salah satu ahli terkemuka di kota terbakar. Tokoh terkemuka di keluarga Qin. Sekarang, dia telah jatuh ke dalam kondisi ini, kejatuhan dari kasih karunia yang benar-benar tak tertahankan baginya. Tetua, Anda tidak perlu khawatir. Qin Jinfeng sekarang sangat kuat. Anda sebaiknya mencari tempat untuk berkultivasi secara terpencil terlebih dahulu, dan kemudian menyelesaikan urusan dengan makhluk buas itu setelah Anda memulihkan kekuatan Anda. Saran Diakon Ding berulang kali. Itu belum tentu benar. Di bawah tatapan heran kedua tetua itu, Qin Mo mengeluarkan sebuah kotak berbentuk persegi. Isinya tidak diketahui. Asteris. Kotak itu terbuka, dan aroma aneh tercium, seketika memenuhi seluruh aula. Tetua Agung menarik napas dan langsung merasakan aliran darah dan energinya jauh lebih lancar. Ini, bab 35, secercah fajar. Di dalam kotak persegi itu terdapat pil putih susu, bernoda darah dan mengeluarkan aroma aneh. Aroma aneh ini, bahkan hanya sekali hirup, membawa rasa nyaman yang sempurna. Dan bahkan stagnasi di dalam tubuh pun seolah mulai menghilang. Orang bisa membayangkan efek ajaib dari mengonsumsi pil ini. Pil tingkat roh menengah. Tetua Agung, dengan pengetahuannya yang luas, langsung mengenali tingkat pil tersebut. Petik 2. Ini adalah pil pengubah daging dan tulang meridian. Seru Diakon Ding dengan terkejut. Lelang baru-baru ini, dengan penggantian harta karun terakhir, telah menimbulkan kehebohan. Meskipun pipa pengubah ki pelepas pil memang harta karun yang menakjubkan, banyak yang berspekulasi tentang keberadaan harta karun terakhir sebelumnya, pil pengubah daging dan tulang meridian. Apakah masih tersimpan di cabang Jubaoshai? Sekarang, pil pengubah daging dan tulang meridian ini telah muncul di tangan Qin Mo. Bagaimana mungkin Diakon Ding tidak tercengang? Dengan khasiat pil berharga tingkat roh menengah ini, Tetua Agung tidak hanya dapat pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, tetapi kultivasinya juga mungkin kembali ke puncaknya. Qin Mo menundukkan kelopak matanya, menatap pil tingkat roh menengah itu.
Ekspresi kompleks terlintas di matanya. Bukan karena dia enggan berpisah dengan pil itu. Itu karena dia telah mengonsumsi pil daging dan tulang pengubah meridian di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, setelah dia menjadi orang biasa, kakeknya, Qin Zhengxing, mencoba segala cara untuk membantunya menyembuhkan tubuhnya. Di lelang yang diadakan oleh Zhu Baoshai, kakeknya menghabiskan semua asetnya untuk menawar pil daging dan tulang pengubah meridian ini. Tetapi pada akhirnya, setelah mengonsumsi pil berharga ini, itu hanya memungkinkan luka-lukanya pulih dengan cepat, dan seni bela dirinya masih hancur total. Tuan Muda Mo, Tuan Muda Mo, suara memohon dia konding terdengar, dan Qin Mo tersadar, melihat kedua lelaki tua itu menatapnya penuh harap, atau lebih tepatnya, menatap pil pengubah daging dan tulang meridian di tangannya. Tuan Muda Mo, saya tahu pil pengubah daging dan tulang meridian sangat berharga, tetapi hanya jika tetua tertinggi dapat sepenuhnya memulihkan kekuatannya, kita dapat menghentikan konspirasi Qin Jinfeng yang seperti binatang buas itu. Dia konding memohon. Takut Qin Mo akan mengambil kembali pil berharga itu. Dia konding. Anda adalah seorang ahli bela diri. Bahkan jika saya tidak memberikannya kepada Anda, bukankah Anda akan mengambilnya dengan paksa? Qin Mo berkata dengan kesal, sambil menyerahkan kotak berisi pil berharga itu. Tuan Muda Mo, Anda bercanda. Dia dengan hati-hati mengambil kotak itu. Mendengar Qin Mo menggodanya seperti ini, dia konding ingin tertawa dan memarahi pemuda itu seperti biasanya. Tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Pada saat ini, dia konding menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa memperlakukan pemuda ini dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ngomong-ngomong, Tetua Agung, gunakan ini saat menggunakan pil transformasi meridian daging dan tulang. Qin Mo mengeluarkan pipa pelepas kipil kelas atas dan menyerahkannya. Gambar desain untuk pipa transformasi dan menyebutkan bahwa lempengan eboni kelas atas dapat melarutkan pil tingkat menengah. Namun, setelah sekali pakai, pipa transformasi dan akan kehilangan khasiatnya. Mata dia konding melebar. Dia tidak menyangka bahwa kedua barang paling berharga di lelang itu berada di tangan Qin Mo. Apa gunanya lempengan kayu ini? Tanya Tetua Agung, bingung. Setelah mendengar penjelasan dia konding, Tetua Agung juga takjub. Lempengan eboni ini memiliki efek yang luar biasa. Jika digunakan bersamaan dengan pil penguat tulang pengubah meridian, itu mungkin memungkinkannya untuk pulih sepenuhnya dan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya dalam waktu yang sangat singkat. Ceritanya begini, Qin Mo tersenyum tipis, menceritakan bagaimana ia menemukan relik leluhurnya di pemakaman keluarga Qin, menukar lempeng transformasi dan kelas rendah dengan barang paling berharga, dan kemudian membuat kesepakatan dengan keluarga Dong menggunakan lempeng eboni kelas atas. Namun, ketika membahas memasuki sangkar binatang buas ini, Qin Mo tentu saja tidak akan menyebutkan bahwa ia sudah menduga tetua tertinggi kemungkinan di penjara di sana. Ia hanya memberitahu kedua lelaki tua itu bahwa ia ingin memasuki tempat tersembunyi ini di bawah kegelapan malam untuk melihat apakah ia dapat menemukan sesuatu untuk melawan faksi tetua. Mendengar ini, dia konding tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Qin Mo berbicara begitu santai, tetapi jika ia berada di posisi Qin Mo, ia mungkin tidak akan mampu melakukan apapun. Karena harta karun seperti lempeng transformasi ki pelepas pil sangat berharga, sebanding dengan harta karun kelas roh tingkat menengah. Untuk menukar harta karun seperti itu dengan pil pengubah daging dan tulang meridian, untuk membuat kesepakatan dengan keluarga Dong, Dekan Ding tahu dia akan kesulitan untuk melepaskannya. Namun, Qin Mo telah mengeluarkan hampir setengah dari pipa transformasi ki pelepas pil. Dekan Ding tidak dapat membayangkan bagaimana pemuda ini memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan semua ini. Harta karun itu bagus, tetapi pada akhirnya, itu tidak sepenting keluarga, kata Qin Mo dengan tenang. Pelayan Ding sangat terharu dan dengan hormat berkata, Anda benar. Anak yang baik, sungguh anak yang baik. Tetua Agung mengangguk berulang kali. Air mata kembali menggenang di matanya. Kali ini air mata kegembiraan. Peristiwa malam ini telah memberinya begitu banyak kejutan. Melihat sekeliling, aula perangkap binatang tetap suram. Tetapi Qin Mo menghela napas lega, merasa agak lelah. Situasi putus asa dari garis keturunan patriarki keluarga Qin, yang dilanda masalah internal dan eksternal, akhirnya melihat secercah harapan. Malam ini akhirnya berakhir. Pada hari itu, cuaca cerah dan hangat. Udara musim gugur terasa segar dan jernih. Di halaman keluarga Qin, para pelayan dan penjaga sibuk beraktivitas, menciptakan suasana yang meriah. Sejak lelang kota terbakar, keluarga Qin berada dalam keadaan sibuk seperti ini.
mempersiapkan pertemuan keluarga Qin yang akan datang. Boneka kayu sesekali terbang ke langit di atas halaman. Beberapa berbentuk binatang buas, beberapa prajurit tulang dari klan tulang, dan beberapa prajurit hantu dari klan hantu. Berbagai macam bentuk, berputar-putar di udara. Cukup menarik. Alasan boneka-boneka ini dapat terbang adalah karena teknik mekanik sederhana dari benua Nether kuno. Menggunakan pecahan batu esensi sejati sebagai intinya. Pecahan-pecahan ini ditanamkan ke dalam boneka, memungkinkan boneka tersebut untuk bergerak. Biasanya, tidak ada yang mau menggunakan pecahan batu esensi sejati untuk membuat boneka seperti itu. Namun, pertemuan keluarga Qin kali ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Memiliki makna yang luar biasa, sehingga keluarga Qin tentu ingin menyelenggarakannya dengan penuh hikmat. Bagi para pemuda keluarga Qin, pertemuan tahun ini bahkan lebih luar biasa. Setelah upacara, induksi Qi dan sirkulasi tubuh, yang diadakan setiap 10 tahun sekali, peringkat 3 generasi anggota keluarga Qin pasti akan mengalami perubahan drastis. Pada pertemuan seperti ini, memamerkan kekuatan mereka dan mengalahkan musuh-musuh kuat adalah kesempatan emas untuk mendapatkan perhatian keluarga. Saat pertemuan semakin dekat, semakin sedikit anggota 3 generasi keluarga Qin yang terlihat di halaman keluarga Qin. Mereka semua dengan tekun berlatih, berharap untuk membuat nama baik bagi diri mereka sendiri dalam kompetisi pertemuan tersebut. Pada saat ini, Qin Mo juga berlatih di ruang latihan, tetapi metodenya agak istimewa. Tersebar di tanah terdapat lapisan manik-manik batu. Qin Mo berdiri di atasnya, benar-benar basah, tubuhnya bergoyang tidak stabil. Namun ia berjuang untuk menjaga keseimbangannya, mengeksekusi setiap gerakan teknik jari pedang angin kembali. Manik-manik batu ini sangat halus, masing-masing seukuran ibu jari, licin saat disentuh. Berdiri di atas manik-manik seperti itu, apalagi melakukan seni bela diri, akan membuat berdiri saja menjadi masalah. Apalagi melakukan teknik seni bela diri apapun. Angin bayangan pedang, Qin Mo menerjang secara diagonal, mengeluarkan teriakan seperti pedang yang menusuk udara. Tetapi kakinya tergelincir, dan dia langsung kehilangan keseimbangan. Serangan jarinya mengenai langit-langit. Masih belum berhasil, langkah tanah ini benar-benar sulit dikuasai. Tidak heran ini adalah teknik gerakan tingkat tinggi untuk manusia biasa. Menyingkirkan beberapa manik-manik batu, Qin Mo duduk di tanah, menyeka keringatnya. Merasakan kestabilan tanah, ia tak kuasa menahan rasa senang karena bisa duduk di tanah datar. Memikirkan langkah tanah ini, Qin Mo terkekeh dalam hati. Malam itu dilelang. Ia membeli sebuah plakat kayu dengan batu esensi sejati berkualitas rendah. Awalnya hanya mengira itu disamarkan dengan cerdik dan mungkin berisi rahasia. Siapa sangka bahwa dengan menggunakan tebasan bayangan cepat untuk menyingkap penyamaran itu, Qin Mo telah menemukan seni bela diri, langkah tanah, dan teknik gerakan tingkat tinggi untuk manusia biasa. Perlu diketahui bahwa di lautan luas seni bela diri, teknik gerakan selalu langka. Jauh lebih berharga daripada teknik serangan pada tingkat yang sama. Teknik gerakan terbaik di keluarga Qin hanya tingkat menengah untuk manusia biasa. Teknik gerakan tingkat tinggi untuk manusia fana sama berharganya dengan teknik serangan tingkat rendah untuk roh. Beberapa hari terakhir ini, Qin Mo telah berlatih langkah menggulingkan bumi, berharap dapat mengintegrasikan teknik gerakan ini ke dalam pertempuran sebenarnya sebelum pertemuan klan dimulai. Teknik gerakan tingkat tinggi untuk manusia fana bahkan lebih sulit dikuasai daripada tingkat kedua, jari pedang angin kembali pikirnya. Tepat saat itu, serangkaian suara, gemericik, yang tajam terdengar dari belakangnya. Berbalik, wajah Qin Mo menjadi gelap. Dia melihat gadis kecil itu berlatih, langkah menggulingkan bumi, di atas manik-manik batu. Namun, di bawah hentakan keras gadis kecil itu, beberapa manik-manik batu retak setiap langkahnya. Qin Mo telah menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk membuat manik-manik batu berukuran sama ini. Dan sekarang gadis kecil itu dengan santai menghancurkan lebih dari selusin manik-manik. Dia tidak bisa tidak merasa patah hati. Bab 36. Pertemuan keluarga Qin. Berhenti. Berhenti. Gadis kecil. Berhenti sekarang juga. Qin Mo segera menghentikan tindakan gadis kecil itu. Kakak Mo, bukankah kau bilang bahwa fisikku yang luar biasa telah mulai bangkit? Dan bahwa mengkultivasi seni bela diri apapun akan sangat mudah. Gadis kecil itu berhenti. Menyadari bahwa dia sama sekali tidak cocok untuk mengkultivasi langkah penggulingan bumi, dan mulai sangat ragu dengan kata-kata Qin Mo sebelumnya. Setelah kembali dari pemakaman, Qin Mo diam-diam memberitahu Qin Xiao Xiao bahwa dia akan dapat mengkultivasi seni bela diri dan mengembangkan ki sejati di masa depan.
Hal ini sangat menggembirakan gadis kecil itu. Tetapi selama beberapa hari, dia telah mencoba beberapa seni bela diri yang berbeda. Tetapi seperti sebelumnya, dia tidak membuat kemajuan. Qin Mo berkata dengan serius. Gadis kecil, kau hanya belum menemukan seni bela diri yang cocok untuk dikultivasi. Percayalah, bakat seni bela dirimu saat ini sangat luar biasa. Benarkah, Kakak Mo? Aku merasa kau hanya menghiburku. Wajah gadis kecil itu penuh keraguan. Gadis ini semakin sulit untuk ditipu. Qin Mo menghela napas dalam hati, lalu menceritakan kepada gadis kecil itu beberapa kisah tentang para master bela diri yang pernah didengarnya di kehidupan sebelumnya. Beberapa orang memiliki konstitusi khusus, tidak mengalami kemajuan dalam seni bela diri lain. Tetapi begitu mereka mengkultivasi seni bela diri yang sesuai dengan konstitusi mereka, mereka dapat berkembang pesat, dengan cepat menjadi tokoh yang kuat. Mendengarkan penjelasan Qin Mo yang gamblang, gadis kecil itu akhirnya mengerti dan mempercayai kata-katanya tadi. Gadis kecil, rumah ini cukup ramai sekarang. Jika kamu bosan berlatih denganku, pergilah keluar dan bermain. Saran Qin Mo. Khawatir gadis itu akan mengganggu ruang latihannya lagi. Qin Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dengan kuat, dengan tegas menolak untuk meninggalkan Qin Mo. Sejak tubuh Phoenix merahnya diaktifkan, dia selalu bermimpi sama setiap kali tertidur. Sebuah suara memanggilnya dalam mimpinya, mengatakan bahwa suara itu akan segera datang untuk menemukannya dan membawanya ke tempat yang seharusnya dia berada. Setiap malam, gadis kecil itu akan terbangun sambil menangis dari mimpinya, berpegangan erat pada Qin Mo, tidak mau pergi. Beberapa hari terakhir ini, dia bahkan telah meninggalkan kebiasaan tidur berlebihan dan bahkan lebih dekat dengan Qin Mo daripada sebelumnya. Baiklah, gadis kecil, kalau begitu kau tinggal di sini. Setelah pertemuan klan, aku akan bermain denganmu selama beberapa hari, kata Qin Mo sambil tersenyum. Gadis kecil itu mengangguk berulang kali. Sangat gembira. Dia telah menunggu Qin Mo untuk membuat janji seperti itu. Lanjutkan kultivasi. Qin Mo melompat berdiri. Melompat kembali ke lapisan manik-manik batu di sekitarnya. Tubuhnya bergoyang. Berjuang untuk menjaga keseimbangannya. Saat dia menggunakan langkah menggulir tanah, menyalurkan energinya ke ujung jarinya, dan melepaskan teknik jari pedang angin kembali. Metode kultivasi ini adalah keputusan yang dia buat setelah berdiskusi dengan tetua tertinggi. Mengetahui bahwa Qin Mo telah memperoleh benih kekuatan leluhurnya, tetua tertinggi telah memperingatkannya untuk tidak meminum pil lagi selama periode ini, atau menggunakan pelat transformasi ki pelepas pil untuk kultivasi. Hal ini karena leluhurnya, Qin Qishuo, adalah seorang guru bela diri agung, dan benih kekuatan di dalam tulangnya sangat kuat, bukan sesuatu yang bisa diserap dalam semalam. Qin Mo pasti masih memiliki sejumlah besar esensi dari benih kekuatan terkuat ini, yang membutuhkan pemurnian terus-menerus agar dapat diaktifkan secara bertahap. Setelah beberapa hari berlatih, Qin Mo sangat memahami hal ini. Bahkan tanpa latihan yang disengaja, energi sejatinya telah meningkat secara signifikan seiring dengan latihan bela dirinya. Dengan kecepatan ini, Qin Mo memperkirakan bahwa kultivasinya akan mencapai tahap ketiga prajurit bela diri sebelum pertemuan klan dimulai, dan energi sejati ungunya juga akan mencapai 30%. Asteris Wash. Asteris sebuah serangan jari menembus udara, membentuk lengkungan yang anggun. Kaki Qin Mo tergelincir, lalu pinggangnya berputar, dengan cepat menstabilkan pusat gravitasinya. Kali ini, dia akhirnya berhasil mengeksekusi jari pedang angin balik standar. Tidak mudah. Akhirnya menguasai teknik langkah menggulingkan tanah, lanjutkan. Di ruang latihan, pemuda berambut hitam itu melangkah di atas lapisan batu halus, bergoyang dari sisi ke sisi, dengan tekun berlatih seni bela dirinya. Perlahan, gerakan Qin Mo menjadi semakin luwes, kakinya menginjak batu-batu itu seolah-olah di tanah datar, dan teknik jari pedang angin kembali menjadi semakin halus, melepaskan energi jari yang semakin tajam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di pagi hari, sebelum matahari terbit, tepat saat fajar menyingsing, halaman keluarga Qin menjadi ramai. Para pelayan keluarga bangun sebelum fajar, sibuk beraktivitas. Hari ini adalah hari reuni keluarga Qin, dan tidak seorang pun di keluarga Qin berani lalai sedikit pun. Di luar gerbang keluarga Qin, serangkaian kereta tiba di sebuah lapangan terbuka yang terbuat dari bebatuan hijau. Ini adalah cabang keluarga Qin, baik yang dekat maupun tidak dekat, yang datang dari sekitar kota terbakar. Pada reuni klan sebelumnya, cabang kolateral dan non-kolateral tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Tetapi reuni tahun ini melibatkan upacara,
induksi Qi dan kultivasi tubuh, yang diadakan setiap 10 tahun sekali, dan cabang kolateral dan non-kolateral juga memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Lagi pula, jika keturunan generasi ketiga yang luar biasa muncul dari cabang kolateral atau non-kolateral, mereka juga akan menerima perhatian keluarga dan diberi pelatihan khusus. Denting, denting, denting. Di kejauhan, sebuah kereta berwarna merah menyala mendekat. Sudut tirai terangkat, memperlihatkan seorang pria parubaya berjubah biru dan seorang pemuda dengan alis tebal dan mata besar. Ayah, apakah ini rumah leluhur keluarga Qin kita? Pemuda dengan alis tebal dan mata besar itu memandang keluarga Qin di kejauhan. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Ya, ini adalah rumah leluhur keluarga kita. Cabang kita kecil dan telah mengalami penurunan. Jika kau bisa mengharumkan namamu di pertemuan klan dan bersinar terang, cabang kita masih punya harapan. Yunjiang, aku telah menjalani hidup yang biasa-biasa saja, dan aku hanya bisa menaruh harapanku padamu, kata pria parubaya berjubah biru itu dengan suara berat. Petik 2. Ayah, tenanglah, di pertemuan klan ini, aku pasti akan mengalahkan semua keturunan generasi ketiga, menonjol dari yang lain, dan menjadikan keluarga kita cabang nomor 1, kata pemuda dengan alis tebal dan mata besar itu dengan tegas. Pada saat yang sama, di halaman keluarga Qin, seorang pemuda dengan wajah selembut giok sedang berlatih teknik tinju. Qi-nya bergerak sesuka hati, tubuhnya mengikuti tinjunya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya redup. Lapisan Qi sejati mengalir di sekitar tubuhnya, seperti baju zirah ringan. Teknik tinju pemuda itu kuat dan bersemangat. Setiap pukulan yang dilayangkannya memiliki kilatan cahaya ungu redup dan meledak dengan suara kuda besi dan dentingan pedang. Kemudian, dia melayangkan pukulan, yang kekuatannya melonjak dan melesat tepat ke arah tiang kayu tebal yang berjarak 50 langkah. Bang, tiang kayu itu, berdiameter setengah meter, bergetar hebat, memperlihatkan bekas kepalan tangan yang jelas sedalam setengah kaki. Luar biasa, energi sejati ungu memang luar biasa. Mampu memproyeksikan kekuatan kepalan tangan sejauh 50 langkah bahkan pada tingkat kelima seni bela diri. Qin Yide, yang telah mengamati dari kejauhan, memuji, Haner, tinju penghancur tentara-mu telah mencapai tingkat ketiga. Kau benar-benar pantas disebut jenius langka dari keluarga Qin. Mendengar ini, Qin Han menarik tinjunya dan berdiri diam, tertawa dingin. Ayah, yakinlah. Energi sejati ungu di dalam diriku sudah mencapai 1/50 dari total energi sejatiku. Dengan tingkat ketiga tinju penghancur tentara, posisi pertama di antara murid generasi ketiga di pertemuan klan ini tidak diragukan lagi adalah milikku. Petik 2. Namun, posisi pertama di antara murid generasi ketiga bukanlah tujuan saya. Saya ingin mengalahkan Qin Mo sepenuhnya di depan semua orang, membuatnya babak belur dan memar. Hanya dengan begitu saya dapat membuktikan bahwa saya adalah jenius langka dari keluarga Qin. Pada saat yang sama, di ruang latihan, Qin Mo berdiri dengan satu kaki, di atas sebuah batu bulat, hanya ditopang oleh ujung jari kakinya. Ia mempertahankan postur ini selama sehari semalam penuh. Gumpalan kabut naik di sekelilingnya, menyelimutinya sepenuhnya. Lubang hidungnya mengembang, dan setiap tarikan napas, dua gumpalan kabut perlahan dihirup dan dihembuskan melalui pori-porinya, membentuk sirkulasi energi sejati yang menakjubkan. Di dantiannya, energi sejati itu seperti danau yang tenang, tak terganggu, dengan energi sejati berwarna ungu yang hampir mencapai 30%. Tiba-tiba, energi sejati di dantiannya melonjak dan bergejolak, mengalir deras melalui meridiannya. Pada saat ini, Qin Mo bergerak, melangkah dengan kaki lainnya dan mendarat di batu bulat lainnya. Dengan masing-masing kaki bertumpu pada satu batu bulat, ia mulai melepaskan jari pedang angin kembali. Dalam sekejap, langkah Qin Mo bergerak maju dan mundur, kiri dan kanan. Tubuhnya kadang-kadang menerjang, kadang-kadang condong ke belakang. Namun kakinya bergerak dengan kelincahan luar biasa di atas batu bulat. Serangkaian serangan jari melesat di udara, lurus seperti pedang, melengkung seperti bulan sabit, dan berputar membentuk lingkaran. 3 lapisan, jari pedang angin kembali, saling terkait. Dieksekusi dengan keahlian luar biasa oleh Qin Mo tanpa ragu sedikit pun. Serangan jari ini meninggalkan bekas yang jelas di dinding, terutama atap, yang sudah tertutup oleh jaringan bekas jari yang saling bersilangan. Bang! Tiba-tiba, suara tajam terdengar dari dalam tubuhnya. Kabut Qi sejati yang mengelilingi Qin Mo berubah, dengan cepat mengembun menjadi selubung tipis berwarna ungu pucat yang menutupi tubuhnya. Qi mengembun menjadi selubung. Derit. Manik-manik batu di bawah kakinya mengeluarkan suara.
Qin mau berhenti. Senyum muncul di wajahnya. Akhirnya, sebelum pertemuan klan, dia telah menembus ke tahap ketiga alam prajurit bela diri. Bab 37. Para pemimpin tiga klan. Saat matahari terbit, alun-alun di depan kompleks keluarga Qin dipenuhi orang. Hampir semua tokoh penting keluarga telah berkumpul, bersama dengan para pelayan dan pengawal dari cabang utama, membuat seluruh halaman depan tidak dapat ditembus. Di depan, di kursi VIP yang tinggi, kepala keluarga Qin, tetua agung, dan tokoh-tokoh berpangkat tinggi lainnya, mengenakan jubah megah, duduk dengan anggun. Mereka mengobrol dan tertawa di antara mereka sendiri. Suasana tampak harmonis, setidaknya di permukaan. Kemudian, seorang pelayan melaporkan bahwa kepala keluarga Huo dan tetua agung telah tiba untuk mengamati upacara tersebut, menyebabkan kehebohan di antara kerumunan. Banyak yang terkejut. Di antara tiga keluarga besar kota Fen, keluarga Qin dan Huo selalu berselisih. Mengapa mereka tiba-tiba datang untuk mengamati upacara tersebut? Terlebih lagi, pertemuan klan keluarga Qin tidak pernah mengundang orang luar. Mengapa keluarga Huo datang? Terutama dengan kepala keluarga dan tetua agung mereka bersama-sama. Di pintu masuk, sekelompok orang muncul, dipimpin oleh dua pria tua berwajah kemerahan. Kedua pria itu tampak mirip. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa lelaki tua di sebelah kiri memiliki rambut hitam panjang terurai, sedangkan yang di sebelah kanan memiliki rambut putih. Setiap penduduk kota Fen tahu bahwa tetua berambut hitam itu adalah Huo Boyang, kepala keluarga Huo. Dan tetua berambut putih itu adalah Huo Kaige, tetua tertua keluarga Huo. Di belakang mereka diikuti oleh sekitar selusin orang. Semuanya dengan kilatan mata yang terkendali dan aura yang dalam dan fokus, masing-masing adalah ahli bela diri. Hahaha, kepala keluarga Boyang, tetua Kaige. Selamat datang, selamat datang. Kehadiran anggota keluarga Huo yang terhormat sangat meningkatkan prestise asosiasi keluarga Qin kita. Tetua tertua buru-buru berdiri, tertawa terbahak-bahak saat menyambut mereka. Di bagian VIP, anggota berpangkat tinggi keluarga Qin juga berdiri, masing-masing dengan wajah tersenyum, seolah-olah hubungan mereka dengan keluarga Huo sangat harmonis. Huo Boyang tersenyum dan berkata, pertemuan klan keluarga Qin ini adalah acara besar di kota Fen. Dan tentu saja keluarga Huo kita harus datang untuk merayakannya. Pada saat itu, terdengar dengusan dingin. Dan Qin Zengxing, kepala keluarga Qin, perlahan berdiri, mencibir, aku tidak ingat mengundang keluarga Huo kalian ke pertemuan klan ini. Huo Boyang, Huo Kaige, kalian membawa begitu banyak ahli ke sini. Apakah kalian mencoba membuat masalah di pertemuan keluarga Qin kami? Mendengar ini, semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka, menjadi gelisah. Wajah tetua pertama muram. Dia tidak menyangka Qin Zengxing akan begitu tidak sopan, mempertanyakan keluarga Huo di depan semua orang. Hehe, kakak Zengxing, sudah lama sekali. Temperamenmu semakin buruk. Aku ingin tahu apakah kultivasimu juga meningkat secepat temperamenmu. Huo Kaige, tetua pertama keluarga Huo, tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba mengangkat tangannya. Telapak tangannya bersinar merah, seperti bola kabut api, perlahan menepuk ke arah Qin Zengxing. Telapak segel api. Qin Zengxing mencibir. Tinju kanannya melesat, menghasilkan dentang keras seperti kuda besi dan logam yang berbenturan, sebelum dia melepaskannya. Bang! Kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan. Seketika mengirimkan embusan angin kencang ke udara. Gelombang kejut transparan menyebar keluar, membentuk angin kencang yang membuat kerumunan di sekitarnya goyah. Di kursi VIP, Qin Zengxing dan Huo Kaige tetap tak bergerak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Benturan itu seimbang. Namun, ekspresi Huo Kaige berubah. Guru bela diri tingkat ke-8. Kau telah menembus batas. Apa, tetua Kaige? Apakah kau merasa aneh bahwa aku telah mencapai tingkat guru bela diri ke-8? Kata Qin Zengxing tanpa ekspresi. Ekspresi kerumunan di sekitarnya berubah. Selain tetua agung sebelumnya, Qin Zengxing adalah anggota keluarga Qin yang paling kuat. Seorang ahli tingkat guru bela diri ke-7. Namun, dibandingkan dengan keluarga Huo dan Dong, keluarga Qin masih agak inferior. Karena kedua keluarga lainnya memiliki ahli tingkat guru bela diri ke-8. Sekarang, terobosan Qin Zengxing memaksa semua orang untuk menilai kembali bobot patriark keluarga Qin ini. Di sampingnya, ekspresi tetua pertama berubah, memaksakan senyum sambil berkata, Zengxing, akulah yang mengundang keluarga Huo untuk menghadiri upacara ini. Tiga keluarga besar kota Fen seharusnya lebih banyak berinteraksi untuk memperkuat ikatan mereka, bukan? Qin Zengxing hanya mencibir, tetap diam. Tiba-tiba,
Ledakan tawa meletus dari gerbang halaman depan. Suara menggelegar terdengar. Benar, tetua Qin Jin Feng benar sekali. 3 keluarga besar kota Fen seharusnya lebih banyak berinteraksi. Keluarga Dong kami datang tanpa diundang. Keluarga Qin Anda tidak akan menolak kami, bukan? Saat suara itu menghilang, 2 orang masuk melalui gerbang. Satu adalah seorang pria tua dengan rambut dan alis putih. Wajahnya kemerahan. Yang lain adalah seorang pria jangkung setengah baya, tetua pertama dan kepala klan keluarga Dong. Dong Zeping. Dong Yuanbo. Ekspresi tetua pertama berubah. Dia tidak menyangka kedua pemimpin keluarga Dong akan muncul begitu tiba-tiba. Di sampingnya, Huo Boyang, Huo Kaige, dan yang lainnya tampak agak gelisah. Mereka tidak mengerti tujuan kedatangan mendadak kepala klan dan tetua pertama keluarga Dong. Apakah Qin Zengxing mengundang mereka sebelumnya? Qin Zengxing juga bingung. Dia sudah lama mengetahui kesepakatan rahasia antara tetua agung dan keluarga Huo. Namun, dia percaya bahwa mengingat gaya keluarga Dong dalam melakukan sesuatu, mereka tidak akan berpihak pada tetua agung. Selain itu, Dong Yuanbo dan tetua tertinggi memiliki hubungan yang baik saat itu. Kepala klan Qin, tetua agung, Zeping, dan saya datang tanpa diundang untuk menghadiri upacara ini. Keluarga Qin Anda tidak akan keberatan, bukan? Dong Yuanbo menangkupkan tangannya dan tersenyum. Dong Yuanbo dan Dong Zeping, hanya ayah dan anak. Tetua Agung dan Huo Kaige saling bertukar pandang. Keduanya merasa lega, tetapi mereka masih bingung. Hanya 2 orang dari keluarga Dong yang datang. Mungkinkah ayah dan anak Dong benar-benar hanya di sini untuk menghadiri upacara? Kemudian, Tetua Agung tersenyum dan berkata, tentu saja Anda dipersilakan. Tetua Yuanbo sangat dihormati. Saya lebih suka mengundangnya. Kepala ketiga keluarga bertukar sapa dan kemudian mengatur ulang tempat duduk mereka. Kepala klan dan tetua agung dari keluarga Qin, Huo, dan Dong duduk di tengah. Tidak berlebihan untuk menyebut ini sebagai acara besar. Saat ini, anggota keluarga Qin yang hadir sangat bersemangat. Dengan berkumpulnya kepala dari 3 keluarga besar, pertemuan keluarga Qin ini benar-benar merupakan acara besar. Anggota generasi ketiga keluarga Qin bahkan lebih gembira. Jika mereka dapat menunjukkan kekuatan mereka dan memukau semua orang di depan para ahli terkemuka kota terbakar, mereka pasti akan menjadi tokoh terkemuka di kota itu. Di kejauhan, mata Qin Mo sedikit berkedip. Dia juga merasakan sedikit kegembiraan. Dapat berpartisipasi dalam pertemuan keluarga Qin, yang diadakan setiap 10 tahun sekali, adalah sesuatu yang telah dia dambakan di kehidupan sebelumnya. Di sampingnya, pelayan Yue terkekeh pelan. Tuan Muda Mo, para pendekar muda keluarga semuanya berkumpul di sini kali ini. Tekanan dalam kompetisi klan yang akan datang akan sangat besar. Ya, Qin Mo mengangguk. Lagi pula, sudah ada jeda 8 tahun. Bahkan dengan upacara, induksi Qi dan kultivasi tubuh, yang meningkatkan kekuatan dengan cepat, mungkin sulit untuk mencapai peringkat yang baik. Bukan begitu, Tuan Muda. Anda meremehkan diri sendiri. Dengan kultivasi prajurit bela diri tahap kedua dan bakat bela diri Anda, saya pikir Anda memiliki peluang yang sangat baik untuk masuk ke 30 besar murid generasi ketiga. Kata-kata pelayan Yue cukup adil. Beberapa hari yang lalu, setelah upacara, induksi Qi dan kultivasi tubuh, lebih dari 200 anggota generasi ketiga keluarga Qin telah menembus dan mencapai alam prajurit bela diri. Jumlah mereka yang melampaui tahap kedua prajurit bela diri mendekati 100. Menyebabkan kegembiraan besar di antara para petinggi keluarga Qin. Perlu dicatat bahwa dalam upacara, induksi Qi dan kultivasi tubuh, sebelumnya, jumlah anggota generasi ketiga keluarga Qin yang mencapai alam prajurit bela diri paling banyak adalah 120 orang. Oleh karena itu, semua orang di klan percaya bahwa ini adalah pertanda kemakmuran keluarga Qin yang akan datang. Dengan tingkat kultivasi Qin Mo di tahap kedua seni bela diri, dia memang agak biasa saja di antara murid generasi ketiga keluarga Qin saat ini. Mampu menembus 30 besar sudah dianggap sebagai hasil terbaik. Kalau begitu, aku akan menerima doa baik Paman Le. Qin Mo tersenyum. Diakon Yue tersenyum lega. Sejak tuan muda itu mencapai alam prajurit, dia tampak seperti orang yang berbeda. Tidak lagi murung seperti sebelumnya. Akhir-akhir ini, dia bahkan sesekali tersenyum, membuat para tetua yang khawatir merasa tenang. Pada saat ini, sesosok muncul dari kerumunan. Diakon Yue berbalik dan segera meluruskan ekspresinya. Sedikit membungkuk, Diakon Ding. Anda juga datang ke pertemuan klan. Orang itu memang Diakon Ding. Dia mengangguk. Berjalan di belakang Qin Mo. Melihat sekeliling. Dan ragu-ragu sebelum berbicara. Diakon Ding.
Anda semakin berseri-seri. Apakah sesuatu yang baik terjadi pada Anda baru-baru ini? Qin Mo berbalik dan menggoda sambil tersenyum. Di sampingnya, Diakon Yue terkekeh dalam hati. Ketika Qin Mo masih muda, Diakon Ding sering menggodanya, yang seiring waktu membuat hubungan mereka sangat dekat. Orang lain di klan tidak akan berani bercanda dengan Diakon Ding seperti itu, karena senioritas, pangkat, dan kekuatan Diakon Ding membuatnya diperlakukan sebagai tetua di klan. Apa gunanya bagiku? Diakon Ding menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bibirnya bergerak pelan sambil berkata, Tuan muda, kompetisi klan baru akan dimulai siang hari. Mengapa harus tinggal di sini? Mengapa tidak mencari tempat yang tenang untuk beristirahat? Diakon Ding, Qin Mo terdiam. Setelah kembali dari sangkar binatang buas yang terperangkap, malam itu, sikap Diakon Ding terhadapnya telah berubah total. Dia memperlakukan Qin Mo dengan lebih hormat daripada kepada kakeknya, Qin Zhengxing, yang membuat Qin Mo sangat tidak nyaman. Diakon Lei menatap dengan mata terbelalak, tercengang. Selain tetua tertinggi, ini adalah pertama kalinya dia melihat Diakon Ding begitu hormat kepada orang lain. Aku adalah anggota generasi ketiga klan, jadi aku seharusnya tetap bersama mereka. Qin Mo diam-diam menggelengkan kepalanya, mengingatkan Diakon Ding, lalu menyelinap ke kerumunan untuk menunggu kompetisi klan dimulai. Saat siang mendekat, Patriark klan Qin dan para tetua di kursi VIP akhirnya menyelesaikan upacara panjang mereka, dan kompetisi klan akan segera dimulai. Qin Zhengxing pertama-tama mengumumkan hadiah untuk kompetisi klan. Pemenang pertama di antara keturunan generasi ketiga akan menerima kantung harta karun abu-abu, 10.000 batu esensi sejati berkualitas rendah, dan masing-masing 10.000 tael emas dan perak. Mereka yang berada di peringkat kedua hingga ke-10 akan menerima hadiah yang sama, kecuali kantung harta karun abu-abu. Kerumunan terkesima. Kompetisi keluarga Qin ini memang luar biasa. Hadiahnya lebih dari 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Berada di antara 10 besar keturunan generasi ketiga akan menjadi berkah ganda berupa ketenaran dan kekayaan. Dari kursi VIP, seorang tetua mengumumkan dengan lantang, semua keturunan generasi ketiga klan, terlepas dari apakah mereka dari cabang sampingan atau cabang jauh, undian dari kotak batu. Babak pertama kompetisi dimulai. Bab 38. Kuda hitam dalam kompetisi klan. Di salah satu sisi alun-alun halaman depan, sebuah kotak batu besar diletakkan. Dari mana batang bambu diambil? Mengambil batang bambu dengan nomor yang sama menentukan lawan dan babak kompetisi. Pada babak pertama kompetisi klan, setiap orang harus berkompetisi dalam 3 babak, dan peringkatnya didasarkan pada jumlah kemenangan di akhir, menentukan 100 anggota teratas dari generasi ketiga. Alasan harus berkompetisi dalam 3 babak adalah untuk mencegah seseorang mengalami nasib buruk dan bertemu lawan yang terlalu kuat, jatuh di luar 100 besar, membuat kekuatan mereka tidak konsisten dengan peringkat mereka. Tentu saja, jika seseorang bertemu lawan yang terlalu kuat dalam 3 babak berturut-turut, tidak ada yang bisa dilakukan, karena keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Qin Mo mengambil batang bambu nomor 9, dan setelah melihat sekeliling, dia tidak menemukan lawan dengan nomor yang sama. Dia tidak peduli, dan berdiri di antara kerumunan, menyaksikan kompetisi dimulai di alun-alun. Alun-alun halaman depan yang luas sekarang dibagi menjadi 4 arena, dan 4 babak pertama kompetisi telah dimulai. Sorak-sorai sesekali terdengar dari kerumunan, mengapresiasi kekuatan para pemuda di arena. Qin Mo mengaktifkan, mendengar dan melihat, dan pertempuran di 4 arena muncul di benaknya. Yang terkuat baru berada di tingkat pertama pendekar bela diri. Bukankah Paman Le mengatakan bahwa hampir 100 orang telah menembus ke tingkat kedua pendekar bela diri? Qin Mo bertanya-tanya. Sesaat kemudian, pertandingan di 4 arena berakhir satu demi satu, dan 4 pertandingan berikutnya dengan cepat dimulai. Hah, siapa orang ini? Tiba-tiba, Qin Mo memperhatikan salah satu pertandingan. Seorang pemuda dengan alis tebal dan mata besar perlahan memasuki arena. Langkahnya berat, dan langkah kakinya seolah bergema samar dari tanah. Lawan pemuda dengan alis tebal dan mata besar itu adalah seorang pemuda bertubuh kekar. Qin Mo samar-samar ingat bahwa pemuda ini bernama Qin Lai, dan dia sebelumnya termasuk di antara 100 pendekar bela diri terbaik generasi ketiga. Kerumunan di sekitarnya juga berdiskusi, dan banyak orang mengenali pemuda kekar itu. Mereka semua menebak berapa banyak gerakan yang akan dilakukan Qin Lai untuk mengalahkan lawannya. Karena pemuda dengan alis tebal dan mata besar itu adalah anggota cabang sampingan, tidak dikenal dan tidak ada yang menaruh harapan besar padanya. Pertandingan ke-6, cabang sampingan, Qin Yunjiang. Cabang utama, Qin Lai.
Pertandingan dimulai. Wasit mengumumkan dimulainya pertandingan. Pemuda beralis tebal dan bermata besar itu mengambil posisi bertarung. Melangkah maju dengan kaki kirinya. Mengambil posisi kuda-kuda. Menurunkan bahu kanannya. Dan melayangkan pukulan. Bang! Qin Mo merasakan tanah bergetar. Detik berikutnya. Dia melihat Qin Lai terlempar ke belakang. Tubuhnya yang kekar membentuk lengkungan di udara sebelum jatuh dari panggung. Bekas pukulan yang jelas terlihat di wajahnya. Dan darah merembes dari bibir dan hidungnya. Dia pingsan. Kalah dalam satu gerakan. Kerumunan di sekitar panggung terdiam. Diikuti oleh seruan keheranan. Banyak yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Setelah upacara, induksi Qi dan sirkulasi tubuh, kultivasi Qin Lai telah mencapai tingkat ketiga seni bela diri. Di antara 3 generasi keturunan keluarganya, dia setidaknya bisa berada di peringkat 100 teratas. Namun ia dikalahkan dalam satu gerakan. Cabang sampingan. Qin Yunjiang menang. Suara wasit di atas panggung juga agak aneh. Bocah dengan alis tebal dan mata besar itu membungkuk, berbalik, dan meninggalkan arena. Setelah pertarungan ini, banyak orang mengingat namanya, Qin Yunjiang. Di antara kerumunan, Qin Mo merenung. Kekuatan pukulan itu seharusnya berlipat ganda. Tetapi dia menarik sebagian kekuatannya pada saat yang krusial. Teknik tinju yang sangat dominan. Bocah yang aneh. Pada saat ini, seorang wasit dari salah satu arena berteriak. Orang yang mendapat nomor 9. Segera naik ke panggung dan mulai pertandingan. Apakah giliran saya? Qin Mo berjalan mendekat. Dan begitu dia berdiri di atas panggung, banyak pasang mata tertuju padanya. Banyak orang menatap sosoknya. Ingin melihat seberapa kuat mantan jenius nomor 1 kota terbakar ini sekarang. Di ujung panggung yang lain berdiri seorang bocah berwajah bulat dengan perawakan sedang. Dengan ekspresi agak malu-malu. Pertandingan ke-9. Keluarga Zhong. Qin Mo. Keluarga Zhong. Qin Zinuo. Ketika wasit mengumumkan nama kedua peserta, sorak kekecewaan menyebar di antara penonton. Beberapa orang mengenali Qin Zinuo. Kultivasi anak laki-laki berwajah bulat ini berada di tingkat pertama prajurit bela diri. Dan dia tetap tidak dikenal di antara 3 generasi keluarga Zhong. Mengenai kekuatan Qin Mo saat ini, banyak orang telah menyelidikinya secara menyeluruh. Dia berada di tingkat kedua prajurit bela diri. Hasil pertandingan ini sama sekali tidak diragukan. Pertandingan dimulai. Umumkan wasit. Qin Zinuo mundur. Wajah bulatnya menunjukkan rasa takut. Dan tergagap. Tuan Muda Mo, mohon jangan terlalu keras pada saya. Qin Mo mengangguk sedikit dan berkata, kerahkan seluruh kemampuanmu. Jika kau bahkan tidak memiliki kemauan untuk menang saat menghadapi musuh, maka tidak ada gunanya bertarung. Tubuh Qin Zinuo bergetar. Dan dia tiba-tiba berteriak. Menerjang ke depan dengan kedua telapak tangan saling tumpang tindih. Melepaskan jurus bela diri tingkat menengah. Melihat serangan ini, Qin Mo sedikit memutar tubuhnya. Tampaknya hampir saja meleset. Dan menghindari kedua telapak tangan tersebut. Saat keduanya berpapasan, ia melayangkan telapak tangannya. Mengenai bahu Qin Zinuo dan membuat bocah berwajah bulat itu terlempar dari panggung. Dengan bunyi gedebuk, Qin Zinuo jatuh ke tanah. Melambaikan tangannya dengan liar dan berteriak. Aku kalah. Aku mengakui kekalahan. Jangan pukul aku. Melihat penampilan Qin Zinuo yang lucu, kerumunan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Banyak yang mengumpat dalam hati. Berharap mereka bisa menjadi lawan Qin Mo. Maka mereka akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan mantan jenius itu. Memang, 8 tahun telah berlalu. Dan Qin Mo baru saja mencapai terobosan. Aura jeniusnya yang dulu telah lama memudar. Namun, mengalahkan Qin Mo dalam pertandingan tetaplah sesuatu yang bisa dibanggakan bagi generasi ketiga keluarga Qin. Tuan, Qin Mo menang. Wasit di panggung menggelengkan kepalanya dan mengumumkan hasilnya. Qin Mo mengangkat bahu. Bertemu lawan seperti itu di pertandingan pertamanya tampaknya beruntung. Asteris gedebuk. Asteris sebuah suara tajam terdengar. Di panggung lain, seorang pemuda tampan melayangkan pukulan yang kekuatannya mencapai 30 langkah. Meninggalkan jejak kepalan tangan yang jelas di lantai panggung. Kerumunan di sekitarnya tersentak takjub. Kekuatan pukulan itu, bahkan setelah menempuh jarak 30 langkah, masih memiliki daya yang luar biasa. Jauh melebihi kemampuan seorang seniman bela diri tingkat 5. Di ujung arena yang lain, seorang pemuda jangkung dan kurus, dengan ekspresi ketakutan, dengan hormat berkata, Tuan Muda Han, saya menyerah. Qin Han mengangguk sedikit. Wajahnya yang seperti giok dipenuhi kebanggaan, dan berbalik untuk meninggalkan arena. Pemimpin klan, Qin Han telah menang. Di bagian VIP kelas atas, Huo Boyang, dengan wajah penuh kejutan, memuji,
pukulan Qin Han sangat kuat. Sepertinya dia telah menguasai tinju penghancur tentara, dan telah mencapai tingkat kemahiran tertentu. Dia benar-benar pantas menjadi murid nomor satu generasi ketiga keluarga Qin. Dia memang pantas disebut jenius. Mendengar ini, tetua pertama tersenyum lebar, sangat puas dengan dirinya sendiri. Pujian seperti itu, yang datang dari kepala keluarga Huo, memiliki bobot yang berbeda. Di kursi lain, mengamati sosok Qin Mo, wajah Huo Kaige muram. Secercah rasa kesal terpancar di matanya. Dia mencibir. Qin Mo benar-benar beruntung. Setelah 8 tahun, dia masih bisa menembus ke alam prajurit. Sekarang, lawan pertamanya dalam kompetisi klan juga sangat lemah. Jika keberuntungan ini terus berlanjut, dia bahkan mungkin bisa masuk ke 100 besar. Huo Kaige. Apa kau mengatakan bahwa dengan kekuatan sejati cucuku, dia bahkan tidak bisa masuk ke 100 besar klan? Balas Qin Zengxing dingin. Itu benar, kultivasi Qin Mo berada di tingkat kedua prajurit bela diri, kan? Untuk bisa masuk ke 100 besar murid generasi ketiga keluarga Qin, apalagi selain keberuntungan. Balas Huo Kaige sinis, matanya penuh penghinaan. Di sampingnya, Dong Yuanbo tersenyum dan berkata, baiklah, baiklah. Qin Zengxing, Huo Kaige, kalian, bagaimanapun juga, adalah kepala keluarga Qin dan Huo. Berdebat tentang masalah junior itu tidak pantas. Mari kita semua diam dan jangan biarkan junior menertawakan kita. Qin Zengxing dan Huo Kaige mendengus dingin dan terdiam. Dong Yuanbo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pandangannya mengembara di antara kerumunan. Tanpa sengaja tertuju pada Qin Mo, tatapan bertanya-tanya terlintas di matanya. Ayah. Sepertinya ayah sangat peduli dengan anak ini. Qin Mo. Dong Zeping mengirimkan suaranya. Dong Yuanbo mengangguk sedikit dan menjawab melalui telepati. Aku memang sangat khawatir. Beberapa hari terakhir ini, aku terus memikirkan tatapan mata Qin Mo malam itu ketika dia mengeluarkan pil pemurni Qi distributor, dan itu membuatku sedikit gelisah. Tatapan mata anak itu, Dong Zeping mengerutkan kening dan bertanya, bingung. Ya, ketika dia mengeluarkan harta karun seperti pil pemurni Qi distributor, mata Qin Mo tidak berkedip sedikit pun. Bahkan jika dia melakukan ini demi garis keturunan leluhur keluarga Qin, setidaknya dia seharusnya menunjukkan sedikit keengganan untuk melepaskan harta karun seperti itu. Tetapi tatapan pemuda ini tetap tenang dari awal hingga akhir. Dong Yuanbo menghela napas dan menjawab melalui telepati. Aku kemudian menduga bahwa Qin Mo mungkin masih memiliki harta karun seperti pil pemurni Qi distributor di tangannya. Jika itu aku juga akan menyimpan beberapa penyalur Qi pemurnian pil. Dong Zeping tersenyum dan menjawab melalui telepati. Tidak, itu bukan urusanku. Dong Yuanbo diam-diam menggelengkan kepalanya dan berbisik. Bahkan jika Qin Mo memiliki pelat Qi pemurnian pil tambahan, atau bahkan harta karun langka tingkat roh tingkat atas, aku tidak khawatir. Seorang seniman bela diri di alam prajurit tidak dapat menahan harta karun tingkat roh tingkat atas. Dan dengan kesenjangan 8 tahun dalam kariernya, mustahil baginya untuk mengejar kekuatan Su Hao sebelum kompetisi besar 3 klan. Lalu apa yang menjadi kekhawatiran ayah? Dong Zeping bertanya. Bingung. Dong Yuanbo terdiam lama sebelum tetua-tertua keluarga Dong menghela napas pelan. Qin Mo menyebutkan bahwa pipa pemurnian Qi pil secara tidak sengaja ditemukan di pemakaman keluarga Qin malam itu. Menurutmu, milik leluhur keluarga Qin yang mana harta karun ini? Dan leluhur mana yang Qin Mo peroleh? Benih kekuatan, selama upacara, induksi Qi dan sirkulasi tubuh. Ini, ayah. Apa maksudmu? Mata Dong Zeping melebar, dan tubuhnya gemetar. Dia mengerti maksud Dong Yuanbo. Bab 39, Pertempuran. Sore itu, matahari bersinar terang, memancarkan cahaya hangat di halaman depan keluarga Qin yang ramai. Babak pertama kompetisi keluarga Qin telah selesai, dan 100 anggota terbaik generasi ketiga keluarga Qin telah ditentukan. Setelah istirahat setengah jam, babak kedua kompetisi akan segera dimulai. Keberuntunganku sungguh luar biasa, kata Qin Mo sambil tersenyum dari kerumunan. Di babak pertama, lawan-lawan Qin Mo semuanya adalah seniman bela diri tingkat pertama, yang menurutnya luar biasa, merasa bahwa keberuntungannya terlalu bagus. Ya, kakak Mo. Bukankah sebelumnya kau bilang bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan? Gadis kecil di sampingnya mengangguk sungguh-sungguh. Cukup senang karena Qin Mo berhasil masuk ke 100 besar murid generasi ketiga. Tapi, kakak Mo, kau tidak boleh sombong atau berpuas diri. Dan jangan meremehkan lawanmu. Tambah gadis kecil itu dengan sungguh-sungguh. Qin Mo terkekeh dan menggelengkan kepalanya.
Gadis kecil ini selalu mengingat kata-katanya dengan sangat jelas. Dan sekarang dia menasihatinya seperti orang dewasa kecil. Namun, melihat betapa cerdasnya gadis kecil itu, dia juga merasa senang untuknya. Saat ini, kerumunan di sekitarnya ramai membicarakan hal itu. Setelah babak pertama, 100 anggota teratas generasi ketiga keluarga Qin telah ditentukan, dan dua seniman bela diri muda menonjol. Salah satunya tidak lain adalah Qin Han, cucu tetua pertama dan anggota nomor satu asli dari generasi ketiga keluarga Qin. Dalam 3 pertandingan babak pertama, Qin Han menunjukkan kekuatan yang luar biasa, melepaskan pukulan di setiap pertandingan, meninggalkan bekas kepalan tangan di atas panggung, mengintimidasi lawannya hingga menyerah secara otomatis. Dengan tingkat kultivasi tahap prajurit bela diri 5 dan penguasaan seni bela diri unik keluarga, tinju penghancur tentara, kekuatan yang menakjubkan tersebut membuatnya menonjol di antara anggota generasi ketiga keluarga Qin. Bahkan di antara generasi muda kota Fen, Qin Han sudah cukup untuk berada di peringkat 5 besar. Oleh karena itu, semua orang yang hadir telah menyimpulkan bahwa gelar juara pertama dalam kompetisi klan ini tanpa diragukan lagi milik Qin Han. Seniman bela diri muda lainnya yang menarik perhatian adalah Qin Yunjiang dari cabang keluarga yang berbeda. Sebelumnya tidak dikenal, ia menarik perhatian setelah 3 pertandingan berturut-turut. Seniman bela diri muda dengan alis tebal dan mata besar ini telah menghadapi lawan dengan tingkat kultivasi prajurit bela diri tahap 3 dalam ketiga pertandingan tersebut. Di antara 3 generasi keluarga Qin, kemampuan bela diri Qin Yunjiang di tingkat ketiga sudah cukup untuk menempatkannya di antara 100 besar. Namun, dalam 3 pertandingan ini, Qin Yunjiang mengalahkan lawannya dengan 1 pukulan setiap kali, menang dengan mudah. Rekor seperti itu benar-benar luar biasa, dan secara alami menarik perhatian semua orang. Banyak yang berspekulasi bahwa tingkat kultivasi Qin Yunjiang yang sebenarnya sangat dekat dengan tingkat kelima bela diri, menjadikannya kuda hitam dalam kompetisi klan ini. Adapun 3 pertandingan Qin Mo, itu menuai banyak ejekan, dengan banyak yang mengejeknya karena memiliki keberuntungan yang luar biasa. Bertemu lawan yang lemah dalam 3 pertandingan berturut-turut, dan hanya mengandalkan keberuntungan untuk masuk ke dalam 100 besar generasi ketiga keluarga. Beberapa bahkan dengan sinis menyarankan bahwa batang bambu di dalam kotak batu besar itu mungkin telah dimanipulasi oleh para tetua keluarga Qin, sehingga lawan-lawan Qin Mo sangat lemah di ketiga pertandingan tersebut. Lagi pula, Qin Mo adalah cucu dari pemimpin klan Qin Zhengxing dan mantan jenius nomor 1 di kota terbakar. Jika dia bahkan tidak bisa masuk ke 100 besar keluarga sekarang, Qin Zhengxing akan kehilangan muka. Setengah jam kemudian, di tengah hiruk-pikuk kerumunan, babak kedua kompetisi dimulai. Mirip dengan babak pertama, 100 kontestan teratas mengambil undian dari sebuah kotak batu besar. Angka pada potongan bambu menentukan lawan dan pertandingan mereka. Namun, tidak seperti babak pertama. Babak kedua hanya terdiri dari 1 pertandingan, dan kegagalan berarti eliminasi. Kali ini, Qin Mo mendapat nomor 1. Apakah aku di pertandingan pertama? Qin Mo melangkah ke panggung dan melihat lawannya. Seorang pemuda tinggi dan tegap, Qin Da. Babak kedua. Pertandingan pertama. Keluarga utama, Qin Mo. Keluarga utama, Qin Da. Keriuhan menyebar di antara kerumunan di bawah. Banyak yang tertawa terbahak-bahak dengan rasa senang atas kemalangan orang lain. Di ronde pertama, Qin Da telah menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Kultivasi prajurit tingkat ketiganya sangat stabil. Dan kemungkinan besar dia akan segera mampu menembus ke tingkat keempat, menjadikannya pesaing kuat untuk 50 besar murid generasi ketiga. Tampaknya keberuntungan Qin Mo akhirnya habis. Menghadapi Qin Da, yang selalu menjadi musuhnya. Hasil akhir Qin Mo dalam kompetisi klan ini adalah peringkat ke-100 di antara 3 generasi murid. Bahkan, perseteruan antara Qin Mo dan Qin Da sudah menjadi pengetahuan umum di antara 3 generasi anggota keluarga Qin. 8 tahun yang lalu, pada usia 6 tahun, Qin Mo mencapai tingkat ke-9 magang bela diri, menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Tak tertandingi oleh anggota generasi muda lainnya di keluarga Qin. Dalam kompetisi keluarga Qin tahun itu, Qin Mo bertarung melawan Qin Da, yang benar-benar dikalahkan. Setelah itu, kultivasi Qin Mo stagnan, sementara Qin Da menerobos ke alam prajurit bela diri dan sering membuat masalah bagi Qin Mo. Hahaha, Qin Mo, kau tidak menyangka ini, kan? Kau bertemu denganku di pertandingan pertama babak kedua. Rasakan akibatnya karena kau sial. Qin Da tertawa terbahak-bahak. Arogan dan tak terkendali. Matanya dipenuhi kebencian. 8 tahun yang lalu, aku telah menunggu hari ini. Untuk menghajarmu habis-habisan di depan semua orang.
untuk menunjukkan kepada semua orang bagaimana mantan jenius nomor satu kota terbakar dikalahkan olehku. Di hadapannya, Qin Mo menghela napas. Hati Qinda benar-benar sempit. 8 tahun yang lalu, dia kalah dalam kompetisi klan, kekalahan tetaplah kekalahan. Namun, dia terus membuat masalah untuknya setelah itu. Perilaku seperti itu membuat Qin Mo jijik. Di arena, wasit melambaikan tangannya dan mengumumkan, pertandingan dimulai. Dengan bunyi gedebuk, tulang Qinda retak. Energi sejatinya melonjak di sekitarnya, memancarkan cahaya samar, seperti selubung berkilauan. Aura seperti tabir ini adalah tanda seorang pendekar tingkat 3. Dengan tangan bersilang, Qinda memandang rendah Qin Mo dengan sikap meremehkan dan berkata, Qin Mo, aku murah hati dan tidak suka menindas yang lemah. Aku akan memberimu kesempatan. Di depan semua orang di sini. Teriakkan 3 kali. Kemampuanku rendah. Aku mengakui kekalahan. Lalu turun dari panggung. Dan aku akan membiarkanmu pergi. Qin Mo mengerutkan bibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Awalnya, aku ingin menyelesaikan ini dengan cepat. Seperti 8 tahun yang lalu. Sekarang, aku telah berubah pikiran. 8 tahun yang lalu. Kemenangan cepat. Kau mencari kematian. Bas. Qinda meraung marah. Kakinya melompat ke depan. Dan dia melesat keluar. Langkahnya cepat. Dan pada langkah ketiga, dia sudah berada di udara. Kakinya menendang bergantian. Energinya melonjak dan bergesekan dengan udara dengan keras, menghasilkan teriakan elang yang tajam. Tendangan penghancur tulang elang perunggu. Seseorang di antara penonton mengenalinya sebagai seni bela diri tingkat tinggi. Teknik kaki yang diciptakan berdasarkan gerakan berburu elang perunggu. Binatang buas iblis dari pegunungan 10.000 ren. Mencapai puncak penguasaan. Seseorang dapat menendang menembus batu setebal 3 meter dengan satu pukulan. Menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Dalam sekejap, bayangan kakinya muncul. Mencapai wajah Qin Mo dalam sekejap mata. Kau menghajarku habis-habisan waktu itu. Hari ini aku akan menghancurkanmu. Mata Qinda berkilat penuh kebencian saat dia menyalurkan semua energi batinnya ke kakinya. Melepaskan kekuatan penuh dari tendangan penghancur tulang elang perunggu. Tepat saat bayangan kaki itu hendak mendarat, Qin Mo bergerak, mengangkat kaki kanannya dan menendang lurus ke atas. Dengan dentuman, bayangan kaki yang tak terhitung jumlahnya lenyap. Tidak jauh dari situ, tetua yang bertindak sebagai wasit melebarkan matanya. Dia melihat Qin Mo mengangkat kaki kanannya di depannya. Benar-benar menahan kaki Qinda dan menghancurkan tendangan penghancur tulang elang perunggu. Bagaimana mungkin, bajingan kecil Qin Mo ini benar-benar mampu menahan kekuatan kaki tendangan penghancur tulang elang perunggu, milikku hanya dengan satu kaki. Mata Qinda melebar karena tak percaya. Dia meraung. Tubuhnya berputar di udara. Kakinya berputar sesuai. Melepaskan jurus mematikan tendangan penghancur tulang elang perunggu, menendang 12 kali dalam sekejap. Tendangan rantai penghancur tulang elang perunggu. Melihat serangan-serangan itu, setiap tendangan lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi Qin Mo tetap tidak berubah. Dia mengangkat kaki kanannya lagi, menendang ke tengah-tengah banyak tendangan. Retak, suara tulang yang hancur terdengar. Tendangan Qin Mo yang tampaknya biasa saja mengenai pergelangan kaki kanan Qinda tepat sasaran. Dengan jeritan, tubuh tinggi Qinda jatuh ke tanah. Pada saat itu, Qin Mo bergerak maju dengan postur yang aneh, seolah-olah dia meluncur cepat di atas sepatu roda. Kemudian dia menendang lagi, tepat mengenai pergelangan kaki kiri Qinda. Suara tulang retak kembali terdengar, dan Qinda roboh ke tanah, memegangi pergelangan kakinya dan meraung kesakitan. Kakiku, pergelangan kakiku patah, teriak Qinda. Aku bilang aku berubah pikiran. Qin Mo melesat di depan Qinda, dan di hadapan pemuda jangkung yang ketakutan itu, menendangnya. Seketika, Qinda terlempar ke udara, tubuhnya yang tinggi meronta-ronta seperti ayam yang tenggelam, membentuk parabola besar sebelum menabrak dinding depan dengan bunyi gedebuk. Lalu meluncur ke bawah dan langsung kehilangan kesadaran. Untuk sesaat, kerumunan terdiam. Banyak kepala terangkat tinggi, seolah-olah dicekik. Wajah mereka memerah. Bab 40, pertempuran yang mengejutkan seluruh penonton. Tuan Zong, Qin Mo menang. Suara wasit terdengar aneh. Dia tidak percaya dengan hasil pertarungan ini. Bagaimana mungkin? Qinda adalah pendekar bela diri tingkat 3. Bagaimana mungkin dia dikalahkan dengan begitu telak? Apakah aku salah lihat? Qin Mo sepertinya tidak menggunakan teknik bela diri sama sekali. Kau tidak salah lihat. Qin Mo menembus tendangan penghancur tulang elang perunggu, hanya dengan kekuatan kakinya. Gumaman keheranan terdengar dari kerumunan. Hasilnya tidak dapat diterima oleh mereka.
Meskipun beberapa orang berspekulasi sebelum pertarungan bahwa Qin Mo mungkin akan mengalahkan Qinda, kemenangan telak seperti itu membuat semua orang terdiam. Konon, tingkat kultivasi Qin Mo sebelumnya adalah pendekar bela diri tingkat 2. Mungkinkah rumor itu salah? Dan dia sudah mencapai tingkat 3. Tetapi bahkan dengan kultivasi pendekar bela diri tingkat 3, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan lawan yang setara kekuatannya dengan begitu telak, terutama tanpa menggunakan teknik bela diri apapun. Emosi aneh menyelimuti kerumunan. Penampilan Qin Mo sungguh menakjubkan. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari kursi VIP. Kekejaman seperti itu dalam kompetisi antar sesama anggota klan. Qin Mo, kau terlalu kejam untuk usiamu. Suara tetua itu bergema di seluruh plaza. Dan beberapa orang mengangguk setuju. Semuanya sepakat bahwa Qin Mo kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada anggota klannya sendiri. Di lapangan, Qin Mo bahkan tidak mengangkat kepalanya. Seolah tuli terhadap teriakan itu. Dan bahkan tidak melirik kursi VIP sebelum berbalik dan berjalan meninggalkan panggung. Qin Jinfeng, apakah kau buta? Qinda baru saja menggunakan tendangan penghancur tulang elang perunggu, setiap tendangan diarahkan langsung ke kepala Moer. Jika tendangan itu mengenai sasaran, itu bisa berakibat fatal. Moer hanya menghukum Qinda, namun kau memutarbalikkan kebenaran di sini. Qin Zhengxing berkata dingin. Suaranya yang menggelegar bergema di telinga semua orang. Seketika, suasana di seluruh halaman depan membeku, tegang dan siap bertarung. Tetua Jinfeng, ketua klan Zhengxing, kompetisi klan sedang berada di tahap paling seru. Bagaimana mungkin kita, para tamu, dapat mengapresiasi kekuatan murid-murid muda keluarga Qin dengan keributan yang berisik ini? Dong Yuanbo mengerutkan kening, tidak senang. Tetua tertua keluarga Dong ini, dengan wajahnya yang mengesankan, memiliki aura otoritas yang tiba-tiba mempercepat aliran udara di sekitarnya, menciptakan pusaran transparan yang terlihat. Pusaran ini aneh, berisi 8 pola spiral, dan samar-samar, sepertinya spiral ke-9 akan segera muncul. Ekspresi para ahli dari 3 klan di kursi VIP berubah. Semuanya berpikir, pola spiral ke-9, pilki 9 putaran. Kultivasi Dong Yuanbo hanya selangkah lagi dari tingkat ke-9 master bela diri. Seketika, Qin Zhengxing dan tetua tertua terdiam. Di kota Fen, tetua tertua keluarga Dong sekarang dianggap sebagai ahli terkuat, dan mereka tidak boleh menyinggungnya. Duduk di bagian VIP, Qin Zhengxing berkata dengan suara berat, kompetisi klan akan berlanjut. Semua yang hadir menghela napas lega. Jika kompetisi keluarga Qin terganggu karena konflik antara pemimpin klan dan tetua agung, itu akan menjadi bahan tertawaan. Babak kedua kompetisi dimulai lagi. Dengan 100 kontestan teratas naik ke panggung satu persatu untuk menunjukkan kekuatan mereka. Qin Mo untuk sementara dibebaskan dari kompetisi. Tidak seperti babak pertama. Babak kedua mengharuskan 100 kontestan teratas untuk berkompetisi. Mengeliminasi setengah dari mereka. Sebelum diundi lagi. Dan seterusnya. Untuk menentukan 10 besar dari 3 generasi keturunan keluarga Qin. Di babak berikutnya, Qin Yunjiang dan Qin Han naik ke panggung. Mengalahkan lawan mereka dengan 1 pukulan dan berhasil melaju ke babak berikutnya. Semua orang yang hadir sangat gembira. Qin Yunjiang adalah kuda hitam kompetisi klan ini. Menunjukkan kekuatan yang membuatnya layak untuk bersaing memperebutkan 10 besar. Atau bahkan 5 besar. Akan sangat disayangkan jika dia bertemu Qin Han terlalu cepat. Adapun Qin Mo, banyak orang skeptis. Lagi pula, kekuatan Qinda hanya cukup untuk masuk ke 50 besar murid generasi ketiga. Sekalipun ia dikalahkan sepenuhnya oleh Qin Mo, bukan berarti Qin Mo memiliki kekuatan tingkat atas di antara murid generasi ketiga. Seiring waktu berlalu, babak kedua kompetisi berakhir di malam hari. Babak pengundian lainnya dimulai. Kali ini, Qin Mo kembali mendapatkan tongkat bambu nomor 1. Aku kembali berada di pertandingan pertama di babak ini. Qin Mo agak terkejut. Di arena, seorang pemuda dengan alis tebal dan mata besar berjalan ke atas panggung. Qin Yunjiang juga mendapatkan tongkat bambu nomor 1. Keluarga utama, Qin Mo. Keluarga kedua, Qin Yunjiang. Seketika, seluruh lapangan di halaman depan bergemuruh. Kerumunan orang ribut, berdiskusi di antara mereka sendiri. Pertempuran ini terlalu menarik. Banyak orang tertawa terbahak-bahak. Keberuntungan Qin Mo akhirnya habis. Biarkan mantan jenius nomor 1 kota terbakar ini benar-benar kehilangan gelar jeniusnya. Di antara kerumunan, seorang pria parubaya mengepalkan tinjunya. Kilatan aneh di matanya. Yunjiang, keinginanmu yang telah lama kau dambakan akhirnya terwujud hari ini. Berdiri di arena, menatap pemuda beralis tebal dan bermata besar itu.
Qin Mo berpikir dalam hati. Qin Yunjiang, seni bela dirinya cukup unik. Melalui pertarungan ini, aku seharusnya bisa memahami kekuatan sebenarnya dari kemampuannya. Di hadapannya, Qin Yunjiang berdiri dengan kepala tertunduk. Ekspresinya berubah untuk pertama kalinya, menunjukkan rasa hormat. Dia membungkuk dan berkata, Tuan Muda Mo, saya Qin Yunjiang dari cabang keluarga yang berbeda. Sejak kecil, saya telah lama ingin bertarung dengan Anda dengan segenap kekuatan saya. Hari ini, keinginan saya telah terpenuhi. Saya harap Tuan Muda Mo tidak akan menahan diri. Oh, sejak kecil, kau telah lama ingin bertarung denganku. Qin Mo agak terkejut, mengangguk dan berkata, baiklah, aku tidak akan menahan diri. Pertandingan dimulai, umumkan wasit. Namun, kedua pemuda di arena itu tidak segera memulai pertarungan. Dengan izin Qin Mo, Qin Yunjiang melepas jubah luarnya, melipatnya dengan hati-hati, dan menyerahkannya kepada wasit untuk disimpan. Di kursi VIP, para tokoh berpangkat tinggi dari 3 keluarga besar semuanya terdiam. Mereka semua ingin melihat kekuatan sebenarnya dari kedua pemuda di atas panggung. Ayah, kultivasi Qin Yunjiang setidaknya berada di tingkat keempat prajurit bela diri, dan seni bela dirinya unik dan sangat dominan. Dia pasti akan mampu memaksa Qin Mo untuk mengungkapkan kekuatan sebenarnya. Dong Zeping menyampaikan suaranya. Di sampingnya, tetua pertama keluarga Dong mengangguk perlahan, tetap diam. Ekspresi Qin Zhengxing tampak serius. Setengah bulan yang lalu, dia telah menguji kekuatan Qin Mo, dan mendapati bahwa dia berada di tingkat kedua prajurit bela diri. Meskipun bakat seni bela diri Qin Mo luar biasa, mampu mengalahkan seniman bela diri dengan level yang sama, atau bahkan mereka yang berada di tingkat ketiga prajurit bela diri. Lawan ini bukanlah lawan biasa, dan peluang Qin Mo untuk menang sangat kecil. Di sisi lain, tetua pertama dan wakil kepala klan Qin Yide tersenyum. Mereka telah mengetahui dari Diakon Rong bahwa selama upacara, induksi Qi dan sirkulasi tubuh, sisa-sisa leluhur di pemakaman tempat Qin Mo berada telah hancur. Kultivasi prajurit bela diri tingkat 2 pemuda ini kemungkinan besar dicapai melalui kultivasi diri di pemakaman selama 7 hari terakhir. Dalam pertarungan melawan Qin Yunjiang ini, Qin Mo sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Di arena, Qin Yunjiang mengenakan pakaian ketat, menghentakkan kaki kirinya ke tanah dan melepaskan pukulan kanan yang kuat. Suara dentuman teredam terdengar, dan seluruh arena tampak bergetar. Sebuah tanda kepalan tangan transparan melesat keluar, membentuk garis lurus di udara, disertai dengan suara gemuruh. Pukulan yang sangat cepat, menghadapi tanda kepalan tangan yang datang. Qin Mo tetap tak bergerak, menunjuk dengan satu jari. Energi sejati transparan berdenyut di ujung jarinya, menembus tanda kepalan tangan tersebut. Boom! Dalam sekejap, kekuatan tinju itu tertembus. Angin kencang berhembus dari tanah, dan terdengar gemuruh guntur yang samar. Qin Mo merasakan kesemutan dan mati rasa di jari-jarinya, seolah-olah tersengat listrik. Dia diam-diam terkejut, teknik tinju Qin Yunjiang memang bukan hanya tentang kekuatan yang luar biasa, tetapi juga mengandung kekuatan khusus. Jari-jari pedang yang begitu tajam. Sebuah suara terdengar, dan Qin Yunjiang melompat, bergegas maju. Gerakan kakinya seperti kuku besi yang menghentak tanah, mengguncangnya. Lengannya menjadi bayangan, menyerang secara bergantian. Pada saat itu, kerumunan di bawah bahkan tidak dapat melihat lintasan pukulan, hanya mendengar ledakan dahsyat, seperti guntur sebelum badai. Di udara, busur listrik samar tampak mengalir, berdesis ke arah Qin Mo. Kekuatan tinju seperti itu benar-benar pantas disebut tinju seperti guntur, secepat kilat, menyebabkan kerumunan di bawah tersentak kaget. Lebih dari setengah anggota generasi ketiga keluarga Qin diam-diam mengakui bahwa mereka tidak akan mampu menahan serangan kali ini. Lebih jauh lagi, kultivasi Qi sejati yang ditunjukkan Qin Yunjiang jelas mencapai tingkat keempat seorang seniman bela diri. Dengan kultivasi dan teknik tinju seperti itu, siapa di antara generasi muda yang mampu melawannya secara langsung? Gerakannya mengguncang tanah, pukulan tinjunya secepat kilat dan guntur. Ini adalah seni bela diri yang mengintegrasikan gerakan dan teknik tinju. Qin Mo membuat penilaian ini dalam sekejap. Segera, tubuh Qin Mo tetap diam. Kakinya seolah dilengkapi dengan katrol. Meluncur ke kiri dan ke kanan. Mengaktifkan tingkat pertama, jari pedang angin balik. Jari pedangnya bergerak seperti angin. Menggunakan kecepatan untuk melawan kecepatan. Menembus setiap pukulan tinju. Dalam sekejap, angin puting beliung menyapu arena. Debu beterbangan di mana-mana. Dan sosok kedua pemuda itu perlahan kabur. Menghilang ke dalam debu.
Boom! Sebuah ledakan keras terdengar. Dan kedua sosok itu terlempar ke belakang. Berdiri di ujung arena yang berlawanan. Lengan kanan jubah Qin Mo robek berkeping-keping. Sementara pakaian Qin Yunjiang memiliki lebih dari selusin lubang. Tak satu pun dari mereka terluka. Tuan Muda Mo, Anda benar-benar masih Tuan Muda Mo dari 8 tahun yang lalu. Secercah kegembiraan muncul di wajah Qin Yunjiang. Seni bela diri Anda, yang menggabungkan gerakan dan teknik tinju, sudah sebanding dengan seni bela diri peringkat roh tingkat rendah, kata Qin Mo sambil sedikit mengangguk. Seluruh plaza menjadi hening. Kerumunan di bawah tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kedua pemuda di atas panggung itu benar-benar seniman bela diri tingkat prajurit? Di bagian VIP, wajah tetua agung pucat pasi. Matanya berkilat dengan niat membunuh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan sejati Qin Mo telah mencapai tingkat seperti itu. Qin Zhengxing juga sangat terkejut. Kultivasi ki sejati yang ditunjukkan Qin Mo jelas menunjukkan bahwa dia telah mencapai tahap ketiga seorang prajurit. Bagaimana anak ini bisa menembus batas hanya dalam setengah bulan?